Gali kuburan sendiri nih. Sekarang anaknya 2. Nikahnya 2 kali juga. Gofar kapok kontroversial. Sambil makanan dulu ya. Yang berikutnya Danu Bajango, Bang Cok, kalau orang buntu ikut Velocity gimana Bang? Nah ini Nah, perbedaan pertanyaannya. Ini ada sensor kan ya? Ada. Ya gua ngomong aja ya. Gua ngomong aja ya. Be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Hey, Coffee Padete, Asiano Coffee. Thank you. Ini adalah pilihan lagu dari Coki. Iya. Pak Gofar, saya ingin bertanya nih sebelum kita memulai podcast kita. Kayak baru rilis kemarin kan lagunya kan. Iya. Tadi gue nyanyinya nggak mau terlalu dalam, nanti kan kelihatan tua banget gitu. Iya. Makanya Wah anjing lu jebak gua dong. Gitu gua kena tangan anjir. makanya gue sok-sok buka lirik kayak lagu apa sih nih gitu. Iya. Tapi kan itu lagu yang sering dikumandangkan di kafe, di karaoke. Lo kan juga expert lah dalam ngelit karaoke kan. Menurut lo berapa persen lagu ini biasanya pecah, Pak? Kalau kita lagi di height-nya gitu, lagi mabok gitu. Oke. Biasanya kalau karaoke itu kan start jam 10:30. Iya. Atau jam 11 lah. Iya. 1:30. 1:30 dipecah ya. Langsung pecah. Nah, Tapi jaminan pecah kan menurut lo? Iya. Wih, jaminan pecah dong. Iya. jaminan pecah kan? Kayak Iya. pada gini-gini semua. Iya. Dasi di kepala gitu. Iya. Ini ada sensor kan ya? Ada. Ya gua ngomong aja ya. Iya. Gua ngomong aja. Jadi gini, jadi gua akan ngelit karaoke di daerah. Oke. Gua udah sering nih ke daerah. Iya. Tapi ngelit karaoke kayaknya baru kedua kali. Oke. Gua taruh setlist, Pak. Iya. Gue udah setlist kan. Iya. Gue taruh tuh yang menurut gue keren. Ada Wonderwall, terus ada apa namanya, Blur, gitu-gitu kan. Terus temen karaoke gue ngomong, di Jawa nggak kena, gitu. Terus gue bilang, lo rasis sama orang Jawa. Gue bilang, lo ada masalah sama orang Jawa. Lagu ini nih ultimate, gue bilang. Iya. Di mana-mana pecah. Di mana-mana pecah. Udah naik nih kan gue nyanyi, nggak kena, Bang. Nggak kasih tahu yang pecah apa. Habis itu kan gue mikir dong, anjing nih nggak kena, padahal udah pada mabok kok nggak kena. Begitu statue panggungnya getar. statue getar, panggung getar bro. Mungkin pecah 20 tahun lalu. Oh iya. Mungkin pecah 20 tahun lalu. Bener. Nah, akhirnya gue di situ merasa bisa. Habis itu begitu Wonderwall gue nggak kena, I Don't Love You gue nggak kena. Habis itu playlist gue statue sama Garam dan Madu dah. Sama yang masih tahu lo karena untung gue masih selamat sama itu. Sama lagu yang Aku Tak Lupa. Iya. Akhirnya lu ngulik lagu itu. Pada akhirnya kan kalau kita kerjaannya di ngelit karaoke kan kita juga harus tahu minimal kan? tahu urutannya lah, nada-nadanya gitu kan. Ya. Benar. Meskipun pales nih, jadi kita masih komat kamit mulut. Ya. Betul. Bisa ngikutin gitu kan. Betul. Iya. Autotune gitu. Iya. Untung gue belum pernah bawain itu ya. Karena mungkin ini ya, apa namanya, yang datang tuh suka-suka aja gitu. Cuman emang beberapa daerah tuh nggak bisa diprediksi tau. Benar. Iya. Benar. Kayak di Bandung yang datang anak muda, gue secara anak muda nggak kena. Wih, Anak mudanya apa dulu nih? Anak muda dari Anda kan? benar. Anak muda dari Anda tuh stop di berapa tahun yang lalu? Benar. Enggak, pokoknya tampilannya gue SMA lah. Iya. Terus yang datang tuh nyampe gitu. Gayanya nyampe lah. Iya, asumsi lu. Iya, asumsi gue. Iya. Baju band segala macam. Styling sweat. Iya. Beautiful Ones. Wah, yang nyanyi dikit. Kenanya di Republik. Ini jadi V. Iya. Ya pada akhirnya ya itu yang pasar mau ya udah memang harus nyanyi, bro. Ya udah, kita kan
jadi LC ya di situ. Betul. Iya. Betul. Apa ya LC ya? LC ini leader company. Iya. Leader company. Dirut. Ada target ya. Jadi gue pas karaoke gue presentasi. Presentasi laba rugi. Tapi gua harus cerita sama lo. Lu tuh lagi banyak banget lewat FYP gua. Iya. The Gara-gara Rise of Green Boys kali. Gofar. Enggak. Lu sendiri. Lu hashtagnya Prime Gofar nggak ada yang ngalahin. Gokil ya. Prime Gofar. Iya. Ada istilah Prime Gofar. Maksudnya Prime Gofar tuh zaman-zaman kemasan gitu. Iya, jangan kemasan. Iya. Apa yang ditongolin di FYP itu apa? Ya, yang lo lihat di FYP lo lewatnya apa? Misalnya yang Prime Gofar. Ini ada Berarti yang sensor juga kan? Kayaknya lain kali lu kalau jual HP second ke counter harus lu reset dulu dah. Kayaknya banyak foto-foto lama soalnya baru keluar semua. Itu dia Prime Gofar itu kan maksudnya. Gue tahu itu tuh ada satu bisa dibilang tuh penonton Green Boys. Oke. Dan itu nguliknya tuh jago banget. Oh, gila. Menyelam. Jago banget sampai Twitter lama. Wah, Twitter lama beneran. Iya. Dan gak cuma akun gue, akun teman SMA gue diselami. Gokil. Iya, dan gue emang beberapa kali ada gue bikin dulu zaman ngevlog ya dia. Iya. Yang di Hard Rock, zaman ngevlog di Hard Rock. Anjing nih bercandaan gini ke cewek. Ditongolin lagi. Wah, ini kalau gini udah kena lagi sih gue nih. Iya bahaya. Untung 2015 gitu kan. Tapi tetap bisa digoreng gitu kan. Tetap bisa digoreng. Wah, ini ya, kita kan nggak tahu bercandaan zaman dulu tuh kayak gimana. Iya, benar. Contoh gini. Lu perhatiin The Master lawak nih menurut lu siapa? Bang Komeng misalnya. Iya. Lawakan di TV zaman dulu. Itu bahaya banget. brutal. Itu body shaming, bro. Brutalnya Masuknya parah. body shaming kalau zaman dulu. Kalau ke cewek itu Iya, seksisnya luar biasa gitu kan. Iya. Sekarang udah nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Udah off limit itu. Tapi Udah. adil nggak kalau tiba-tiba Bang Komeng diserang gara-gara video di TPI tahun 2001? Iya. Adil Oke, nggak? oke. Sebelum kita jawab adil dan enggak, yang menemukan itu jelas nggak punya kerjaan. Itu dulu aja. Sebelum kita jawab adil. Iya. Berarti kan dia nyelemnya sekarang 2000 berapa? 2025. 14 tahun yang lalu, bro. Iya. Berarti dia kan menyelamnya kan. Bener. Iya, 10 tahun kok belum nih nyelam lagi dia. Dito juga kena kan? Apa? Dito dulu Twitternya Parah itu itu juga dulu parah. Iya. Ngecek-ngecekin siapa gitu. menurut gua basi lah. Tapi kan itu kan di TV lah. Kalau Ardito kan di Twitter, yang mana tuh subjektif sekali. Ini kan TV skala nasional. Iya. Diserang sekarang. Adil nggak menurut lo? Enggak. Ya kalau jawabannya adil mah enggak. Enggak. Orang kan Tapi kan berubah sekarang ya, iya, mental Iya. kroyok kan susah jadinya. Iya. Susah lah. Ada nggak lawakan lo dulu? Anjing bahaya lagi kalau gue keluarin sekarang. Kita ada ya tiap liburan yang keluar kopinya tuh udah jelek banget, saking kopi filenya udah lores banget. Udah kayak ini ya grafik kartel Meksiko ya. Iya. udah ini Anjing. lumayan gitu. Tapi ya lama-lama kayaknya paling menyenangkan ternyata ya lu nggak bisa ngebahagiain semua orang gitu. Ya udah lu nyenengin orang yang mau seneng sama lu aja gitu. Jadi Iya, lama-lama iya. orangnya nggak ini gimana? Iya. Dan akhirnya gue juga jadi belajar, Pak Gofar, hanya karena video kita belum masalah saat ini, itu Iya. belum tentu gak akan ada masalah. Itu bisa nanti diselami 10 tahun lagi, 5 tahun lagi gitu. Makanya pentingnya numbers di sini nih. Kalau kita podcast kan ada numbers tuh pentingnya sebenarnya Iya. itu kan biar Iya. orang ngerti konteks gitu. Ya, Tapi orang nggak peduli lah. Mana ada Iya. orang mau bakar maling ayam nanya konteks. Orang udah pada marah sebelum gimana? Iya, anjing bener banget lagi. Ada lo nyesel gak anjing gue lawakan dulu tuh pernah gue keluarin lagi, nyesel gue materinya gitu. Ya kalau gua Kalau apa? nyesel sih kayaknya nggak ada. Nyesel enggak. Tapi mungkin lu udah orang yang berbeda. Oke. Misalnya Betul. Oh kayak lu ngomong nggak mau dulu pernikahan. Iya. Iya. Gali kuburan sendiri deh. Sekarang anaknya 2. Nikahnya 2 kali juga. Iya. Nggak ada sih. Ya lu ya beda aja nggak sih maksudnya? Bener.
kan dulu kayak orang-orang pada protes Iwan Fals nih dulu nih. Ya bro, gua kalau udah 50 juga mau lagu cinta aja. Gak, masa 50 masih protes capek kali. Iwan Fals dulu lagu bongkar, lagu apa, mana perlawanannya gitu kan. Wah, gue nanam bonsai tuh. Bukan Iwan Fals, gue nanam bonsai sih, bengkok-bengkokin. Iya bro, capek bro. Tapi emang kan orang berubah ya. Maksud gue orang berubah. Paling nanti kitanya cringe ngelihat pandangan kita pada saat itu aja sih. Ya, maksud gue nggak fair orang dinilai terus kan, orang berubah terus gitu. Dan orang-orang, dan kayaknya yang fans-fans yang bilang mana lo nggak gini, itu bukan fans yang bikin lo kaya juga. Iya, orang mana bang yang lu ini nggak pernah beli tiket pasti nih anjing. Nggak usah dengerin. Tapi beberapa kali kan gue ngelihat, contohnya gue ngelihat Coki yang stand up di Bali. Iya. Wah itu bahaya banget sih bang. Terus kita pernah bikin yang di Lucy, apa namanya Cikidi. Iya. Itu materinya juga bahaya. Iya. Yang gue salut penonton itu nggak giniin handphone. Nah itu tuh kultur itu tuh dari mana sih? Silakan Tri. Itu emang lama-lama kita ini sih gitu. Jadi lu nggak takut tiba-tiba ada penyusup misalnya hater lu salah satu kan orang-orang bisa aja beli tiket siapapun. Memang benar sih. Iya. Tapi kayaknya lu harus benci apa mau beli tiket 600.000 ya? Berarti benci banget tuh. Berarti terus tuh effortnya kecil biasanya. Oke, jadi teorinya semakin lu benci sama orang effortnya kecil ya. Kalau untuk tiket sebetulnya mahal tuh karena kita nggak butuh duitnya. Kita butuh biar haters nggak datang. Maksudnya ada harga segitu tuh biar memang ada benchmark harga tiket tertentu yang meminimalisir kemungkinan haters tuh datang gitu. Jadi memang kan kalau haters datang naik bus rame-rame aja kan sudah tidak mungkin dia beli tiket. Kalau bus aja dibajak kan Tapi itu kesadaran itu dari mana sih? Apakah pasti kan awal-awal kayak yang gue lihat zaman-zamannya Twitter akhirnya anak-anak Twitter tuh bikin yang di Kemang ya. Iya. Ya kan? Itu kan masih banyak yang handphone tuh. Iya. Nah tiba-tiba udah nggak handphone lagi tuh kapan? Gak tahu ya. Gue rasa audiensnya juga ini makin dewasa. Iya. Kayak ini loh, kayak lu kayak lu punya bokep bagus kan, lu nggak mau bagi-bagi sama temen kan? Iya sih. Lu simpen gitu kan kayak daripada dirusak semua orang nih. Itu ada dua. Iya. Bokep bagus sama bokep aneh. Aneh bagi orang ya. Iya. Akhirnya lu bisa ngajak orang-orang yang pengen lu ajak aja. Biasanya bokep aneh tuh untuk ice breaking. Lagi lu anjing banget. Nyebut artis bokep random gitu, dia bereaksi nggak? Kalau bereaksi, satu selera nih. Ini bisa nih. Ini nih. Gue rasa orang-orangnya juga udah mulai banyak gitu ya. Kayak lebih banyak emang pengen datang nikmatin juga. Dan pada akhirnya kan kita ngejual eksklusivitasnya Pak Gofar. Jadi kan kayak kan ada pride tersendiri saat orang datang ke satu event tapi cuman dia yang eksklusif ada di situ, dia yang pernah dengar materinya gitu kan. Jadi di tongkrongan juga dia dia punya pride tertentu gitu kalau misalnya ngobrol, kemarin lo nggak datang sih di acaranya si A. Emang acaranya apa? Ya makanya beli tiketnya gitu. Jadi sama ini yang sering orang salah paham tuh kalau komedian tuh niatnya menyinggung. Padahal enggak, kita mah niatnya ngelucu. Kalau udah kebanyakan yang tersinggung juga kita bingung sebetulnya. Betul. Maksudnya itu nggak pernah nyaman juga, ngapain nyinggung orang gitu. Karena mungkin lapar kali, mereka juga gampang tersinggung kali ya. Bisa jadi itu jadi salah satu Biar nggak lapar kita makan dulu, makan apa? Boleh. Makan apa? Mulus. Bridgingnya gokil. Ya udah yang putih aja lah. Yang putih ya. Yang putih lah. Gue boleh deh yang putih aja. Putih aja. Putih aja. Lu mau minum apa? Minum apa? Ini ada beberapa. Kita milih warna aja, jangan merek. Iya. Ya ini merah muda, merah tua. Boleh dong atas. Boleh. Itu props atau asli, tanya dulu anjir. Oh bukan, nggak ada. Ya udah. Oke. Gua ngikut Adri aja deh, gua ngikut. Yang gulanya jangan terlalu banyak, Dri. Kuning. Apa sih ini? Yang buah seger apa gitu nggak ada? Seger. Kopi. Tadi kopi. Udah tua bangsat. Ini kopi aja. Ya kopi aja, kopi aja. Kopi. Makasih loh Pak Gofar. Dia bisikannya gulanya jangan banyak ketahuan mah orang tua aja. Udah bro. Udah harus ini bro, udah harus jaga kesehatan. Nah kita bisa nggak jangan tua topiknya. Gue pengen datang ke sini. Gue ada yang DM gue gini. Bang lu ngapain diundang ke sini katanya mau topik apa biar tetap
relevan terus ya sama anak muda. Hostnya lebih tua daripada gua. Gue 83 sama kayak lu. Aji gua 84. Satu hal ya, tadi gue main gitar kan salah-salah. Iya. Gue nggak bisa bedain kunci G dan C. Iya. Iya, jadi G, Karena- C. Karena apa? Kacamata plus gak dipakai. Anjing. Iyalah. Udah plus. Masih denial gua. Masih denial. Gue belum Tapi sih, udah jangan sampai. Belum Oke. jangan sampai lah. Iya. Tapi udah mulai marah kalau ada menunya nggak? Itu scan aja QR aja. Saya menu fisik ada. Sampai ini kan handphone akhirnya gue normalin. Iya. Karena gue malu. Iya. Handphone gede-gede. Oh. Ketika di keramaian, Iya. gue punya cara. Heeh. Misal ya. Misal nih. Gua sih belum WhatsApp kan gak kebaca. Iya. Daripada gini, Heeh. jadi gue screenshot, Heeh. gue gedein. Agak effort ya. Dia malu di tengah-tengah rame-rame gue screenshot gue gedein. Oh ini. Kalau baca ingredients di belakang makanan, foto zoom. Oh iya. Lo masih mending. Gue waktu itu pengen beli handphone kan, pengen beli handphone baru. Jadi kan pilihannya ada satu brand yang ada Pro Max sama yang Pro yang biasa kan. Ya kan ada Pro Max sama Pro biasa gitu. Tadinya gue impulsif, aku beli Pro Max setidaknya kan status, simbol status terus gede gitu kan, Iya, keren kelihatan gitu kan, gitu. kelihatan gitu. Ada teman gue nyeletuk, bukan lu, ada teman gue, ngapain lu pakai HP gede-gede kayak oma-oma di pick? Oh. Bener juga kan gede-gede. Langsung gue bilang, kayaknya yang biasa aja nih. Anjing, gue sekarang jadi olahraga gitu, Pak Gofar. Jadi Karena badan lu udah. sedikit lah, tapi belum ideal. Tapi gue Tadi olahraga lu gitu. tau gak pas Coki datang Dri? Heeh. Rambut pirang, badan udah mulai jadi. Lu tau kayak nyanyi apa gak? Apa? Come on baby, come on baby, sugar Oh, butterfly, aduh. sugar crazy town, Crazy Town, Iya. Crazy Town. Itu. Iya. Iya. Gue sebenarnya cuman bukan Gak ada yang tahu. anjing. Crazy Town. Apa itu? Anjing. Itu sebelum Linkin Park crawling itu dia dulu. Itu dia dulu. Iya bener. Gue tuh sebenarnya kalau olahraga sih kan banyak yang nanya, "Lo olahraga tuh kenapa? Pengen apa?" Enggak pengen apa-apa. Gue cuman pengen 40 bisa loncat-loncat aja. Iya. Itu doang sih sebenarnya. Simple aja, 40 bisa loncat-loncat kan enak gitu kan. Pedal ya olahraga. Enggak gue. Gue ini nge-gym gue nge-gym. Lu tau gak sih ada raket pedal itu udah ini kan pedal kan meningkat drastis Ya, meningkat Jual drastis. olahraga. Yoi. Di Instagram mana jual raket pedal berkolaborasi raketnya dengan Prada. Harga 38 juta. Gokil. Gokil. Jadi sekali gebuk ini miskin. Miskin lo anjing. Anjing. Miskin. Kalau belum sih, Medal. Gue belum menemukan alasan kenapa harus main pedal. Iya sih, tapi gue olahraga, tapi anjingnya ya sekarang kalau kita olahraga, padahal kan tujuan untuk hidup sehat ya. Iya, Olahraga pasti iya. semua DM gue tuh isinya kayak lu mau lawan siapa. Iya. Terasosiasinya tuh selalu ke Celebrity boxing ya? Celebrity boxing gitu. Lu mau lawan siapa? Lu ini gue klarifikasi, gue nggak mau lawan siapa-siapa. Gue mau lawan diabetes anjing. Gue mau lawan jantung, gue mau lawan kolesterol itu musuh tersulit Bener, itu. bener. KO meninggal gitu. Anjing. Tapi gue menemukan fakta menarik ya soal olahraga. Iya. Kenapa pedal bisa sangat Hype, booming. di booming langsung cepat gitu kan? Pertama tuh effortnya mungkin lebih sedikit nggak ribet daripada tenis ya. Iya. Menyenangkan. Iya. Sesuatu yang menyenangkan pasti effortless. Iya. Betul. Jadi kayak udah keringetan nih, udah capek nih nggak berasa ya, Iya. gitu. Jadi makanya hype. Pedal ini Nggak, gini, apa? itu setengah benar. Kenapa emang? Dia nggak serumit tenis benar, Iya. tapi dia nggak sebapak-bapak pingpong komplek. Jadi kan dia ada in between gitu ya. Oh iya, dia ngambil sweet spot itu ya. Dia ngambil sweet spot itu ya. kalau dia ya kayak di Iya. kompleks saya gitu. Iya, begininya aja udah kayak Udah gini udah melintir nih. Mau melintir ya, bola melintir nih. Aduh. anjing. Anjing, Iya tapi sih. kalau raket 38 juta sih gila banget ya. Iya. Kayaknya kalaupun punya duit mending dipakai buat yang lain sih kayaknya. Lu nenteng-nenteng tas Prada dalam raket Prada sih. Iya, status sekarang sosial iya, lu status gila sosial cuy. lah. Iya, Kayak anjing iya, nih iya. nyampe nih. Gokil. Lu Di nyampe pedal. lah. Apa? Lu nyampe lah. Enggak, gue nggak belum tahu main pedal gimana gitu kan. Pengen nyobain, Itu yang penasaran. lawan tembok bukan sih? Benar nggak sih? Enggak, Coba correct me if I'm itu wrong. squash, Itu squash. itu squash. Itu perpaduan antara tenis dan dia squash. ada temboknya juga, dia nggak ada out, betul. Oh, Dia nggak ada I see. out. Tapi ada lawan Betul. mainnya? Ada. Oh, oke. Ada squash juga ada lawan mainnya. Lo bukannya lawan tembok? Goblok, lawan tembok kapan menangnya anjing?
Boxing ini gua. Boxing juara 1, kita juara 2. Ya gue kira. Oh iya, pedal tapi lagi naik banget sih Lu gila. olahraga apa? Gue boxing dikit-dikit. Karena Wih, kardio, karena yoi. kardio. Itu cara kardio paling cepat tuh boxing sebenarnya. Iya. Gokil banget. Sama nge-gym, udah itu aja sih sebenarnya. Biar sehat aja sih Gak sebenarnya. kelihatan prasekolah tuh. Lu olahraga nih? Olahraga. Ya boxing gitu, terus ya lari lah. Cukup tahu-tahuan boxing juga. Enggak, ini gue yang mempengaruhi itu ya. Iya. Gue sering ledek-ledekin malam-malam gitu. Anjing ledekin 45 gak bisa jongkok loh. Iya bener-bener. Bener lutut. Iya, lutut. anjing ledek-ledek ini kirim-kirim WhatsApp link-link kayak yang udah redup-redup gitu yang udah sakit-sakitan nih lo kalau gua olahraga. Ya kan gua tidur juga nggak tenang kan. Olahraga lah besok. Tua boleh, badan bapak-bapak jangan. Iya benar sih. Iya. Oh, ini anjing banget. Ini kita ngobrol gitu ya. Sampai akhirnya kita sampai di keputusan kayaknya olahraga tuh penting gitu ya. Karena pada akhirnya nggak ada yang mau dengerin rockstar gendut tuh nggak. Bener. Iya. Lo kayak misalnya kurus tua nggak apa-apa. Asal tua. kurus. Iya benar. Asal kurus. Heeh. Bahkan Lemmy tuh sampai akhir hayatnya tuh masih kurus itu Iya. kan. Betul. Iya. Si Dave Grohl aja masih bagus loh badannya. Iya. Iya kan. Tapi kalau siapa yang mau dengerin Axl Rose sekarang? Iya. Dia nggak bisa pakai hot pen lagi dengan Nggak badan bisa, segitu. nggak bisa udah Itu lewat. nalin Dogmark tinggi itu juga udah susah banget itu. Otong Coil kan masih keren sampai sekarang Iya, karena badannya karena masih keren bro. Iya. Iya. Ya susah bro, susah. Nggak udah perlu olahraga. jadi sih, yang penting kurus ya rumusnya. Yang penting perut tuh agak rata dikit lah. Iya. Jangan terlalu begitu banget lah. Iya, Nah, gitu. iya. Gua Lu melihat Prime Gofar lewat tuh apa nggak? Anjing, gue dulu gini juga. Anjing gue dulu berat gue 70 sekarang 88 nih gitu kan. Kayak gue harus balikin lagi. Jadi Iya itu gue baca-baca di komen Prime Gofar sih nggak ada yang ngalahin bro. Gokil. Gofar muda katanya. Gofar Nah, muda. Itu tuh kayak itu mulai berasa bahwa anjing 42. Iya juga ya 42 ya gitu. 41 ya? 41. Bener. Lu berapa ya? Cok? 37. 37. Iya 3 tahun Dikit lagi bro. Dikit lagi. Gue waktu ke tempat ada temen gue dia ngajarin gue boxing. Di tempat itu isinya anak-anak belajar boxing gitu bro, yang masih SD. Oh, iya? Iya masih SMP. Habis itu gue langsung anjing nyesel gue nih baru olahraga sekarang. Masa gue lagi boxing sampainya anak kecil roll depan, anjing banget. Ya tapi emang harus dilakuin, kalau enggak bahaya. Apalagi kan gue juga masih ngelit karaoke. Maksudnya lifestyle-nya enggak yang sehat-sehat banget lah. Kan kadang kan masih harus Lompat agak ke minum. plitek gitu kan. Enggak sampai Gua mulai merasakan itu ketika mau ngambil barang di belakang mobil. Oh iya, ketarik. Aduh, ini gak beres nih. Nggak beres nih. Aduh lucu banget lagi. Iya, kita bisa ganti gak sih tapi? Ganti dong. Anjing lu Dri. Gak apa-apa Dri, itu kan sebuah keniscayaan. Gue pernah kemarin apa ya, gue lupa. Oh, gue syuting sama lu tuh. Yang mana? Di konten sebelah. Oke, ya. Disuruh promo. Kalau Mas di Emily pengen dikenal yang paling apa gitu. Iya. Yang paling muda aja gimana Mas? Gak bisa diubah nih. Gak bisa diubah nih. Oh. Gila, Adri, Gak bisa. Coki emang gak bisa diubah. Udah gini-gini aja. Iya. Dan satu kesamaan kita Apa? adalah kita punya background yang sama. Ya. Yaitu radio. Betul. Oh Gitu. iya benar. Iya. Gue di OS waktu itu lo di Iya. mana? Gue selingan sama Apro. dia. Oh, satu. Iya. Wah, gokil. Iya, jadi gimana ceritanya nih? Gua, dulu lo jadi gini kan. Gue ini kan emang spesialis di salib ya. Maksudnya secara fame dan karir gitu. Iya. Jadi podcast duluan disalib banyak orang. Dulu dapat prime time sore partner kita Andira. Oke. Terus lagi mencari chemistry. Gue padahal dapat seminggu 3 hari, dia 2 hari loh. Iya. Lu jangan lupa ada satu yang suka ganti-gantiin siaran. Jadi kan Andira tuh Bayu Oktara pindah ke pagi kan, Iya. gantiin Desta. Iya. Andira nggak punya partner nih. Iya. Akhirnya tiap hari ganti-ganti siaran, termasuk Joko Anwar. Betul. Iya. Gila tahun berapa itu lumayan tuh ya? Iya, 2012. 2012, Iya. 2012. Adri dapat paling banyak. Iya. Oh. Wah, itu sempat muter-muter yang satu lantai itu. Wah, muter-muter radio lain. Wah, kayaknya gimana gitu. Habis itu hilang. Diputus kontrak 5 menit sebelum naik kata kita. Nah, jadi pas gue masuk, akhirnya gue yang kepilih nih di Iya. antara beberapa kandidat, termasuk Adriano Kaubi. Iya. Gue yang dipilih.
Adri dikasih acaranya Panji. Ya. Oke. Provokatif, proaktif. Proaktif. Iya. Iya. Pindah nih. Wah, Iya. malam. Dipecatnya berapa menit? 10 menit sebelum naik. 10 menit sebelum kontrak gak lanjut. Baik, gua masih desain radio lagi gitu. Tapi itu masih lucu nggak sampai selesai gitu? Kan provokatif proaktif, kan Oh, iya. sosial Iya, gitu. agak serius, Udah agak ini. serius. Iya, benar sih. Iya. Buka pintu, siaran terakhir Adri. Yang diperpanjang kontraknya 10 menit sebelum naik. Kalau gue ceritanya beda. Radio gue udah kontrak gue lumayan panjang. Iya. Kasus, Lu sama Muslim ya? Iya. Kasus Kasus dia pindah-pindah dia sama Muslim Ya Aji Sabah dulu. Aji Sabah. Sama Iya, Aji Sabah. Itu Aji Sabah kalau lu nonton dia ngajarin gue siaran Oke. awal-awal. Abis itu baru sama Muslim. Karena Aji pindah pas sama Muslim udah dikontrak, numbersnya oke. Itu kasus babi kurma yang waktu itu. Tiba-tiba dipanggil HRD kan pagi-pagi selesai siaran lagi senang-senang. Nggak apa-apa di cancel aku siaran. Gitu. Penyawe, kamu berhenti sampai sini ya. Aduh gimana? Aja itu aja udah lama. Lama bro, 2018 itu gue dipecat abis itu. Anjing berarti Gua 2000 udah lama juga ya? Udah lama, bro, emang. Iya, Udah gue lama. 2014 gue 2 tahunan. Iya. 2 tahunan. Gila itu babi kurma gara-gara itu dipecat. Dipecat. Nggak ada peringatan dulu. Ya dia ngomong. Tapi menurut gua keputusan kantornya memang make sense sih. Iya. Make sense kan dia nggak mau terasosiasi. Karena kan pada saat itu kan jenis kasus seperti itu kan baru ya. baru 2. Baru Pak Ahok dan saya waktu itu. Jadi menurut gua tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan karena menurut gua Iya. siapapun yang ada pada saat itu pasti akan mengambil langkah bisnis yang sama. Oke. Gitu. Jadi ya udahlah gua bilang. Itu udah masuk MLI belum sih? Belum. Ya? Udah masuk MLI. Itu salah satu kasus pertama kita. dari lumayan Dari sekian banyak. banyak kasus yang lain juga. Gimana MLI menyikapi talent-talentnya yang suka ada aja gitu? Silakan. Adri Gimana sebagai orang yang MLI? ngurus-ngurus Oke, dia. ini MLI kan Ya. gue inget banget pertama kali bentuk MLI itu kan pas lagi off air kan? Ya, Bener ya, ya? bener. Off air apa tuh yang roasting-roasting Roasting, gitu? ya. Sebelumnya anonymous account di Twitter yang ngecapin Oh, sampah. majelis lucu. Iya. Sampah Yang lucu ini, banget ini, apa ini, ya? ini. Itu dulu. Iya. Itu baru jadi off air content betul. Iya, jadi off air konten roasting-roastingan. Iya. Wah, itu pecah banget tuh. Iya. Di pingpong. Pongmi, Pongmi, Pongmi. di Pongmi. Iya, Iya, pada waktu pecah itu. banget. Senopati masih pong. Itu 2018 ya, Iya. 2017 ya. Iya. 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 Akhirnya jadi IP tuh di event keberapa? Enggak, udah kayak kita bikin 2 kali, abis itu kita bikin kantor. Awal-awal tuh Patrick Effendi, lu. Coki, Muslim, Iya, sebenarnya Joshua, awalnya Muslim, Viko sama lu, Jojo. Joshua. Gua masuk agak sedikit. Ya itu terakhir. yang waktu masih anonymous account tuh Ya. waktu itu. Habis itu jadi PT-nya itu. Iya, pokoknya waktu itu di MLI itu sempat ada siapa aja ya. Waktu itu ya yang awal-awal ya. Pokoknya Regen sempat Iya, ada di MLI. Terus Frimawan. Indra Frimawan, Pras Teguh. Pras Teguh, Bintang Ebel, Emon. Bintang Emon sempat. Sempat ya, tapi itu udah Tapi kesini-sini. sebentar doang, habis itu langsung cabut lagi gitu. Ya gimana ya nyikapin kasus? Gue nggak bisa banyak berbicara kan karena saya penyumbang juga. Bapak ini mungkin yang ngurus-ngurus ya. Ya pertama emang kan satu brandingannya kayak gitu. Maksudnya pasti emang ini. Ya udahlah, resiko. Lu udah tahu resiko ini akan terjadi kan? Ya nggak ada yang tahu lah gimana. Gua Tapi kira kayak di kompak-kompak tanggalan gua nih, kayak. materinya kan bahaya-bahaya materinya nih. Atau Tapi kayaknya gue pengen ngejawab itu mungkin juga sekalian ngejawab yang lain ya. Iya. Kayaknya dulu tuh kan suka ada pembanding ya kayak Prime Coki Muslim juga Iya. ada, bukan cuma di lo doang Pak Gofar. Iya, Gue tahu. juga ada. Cokmus. Oh, Prime Coki Muslim, Prime Coki gitu. Gue rasa pada akhirnya the skill is there, tapi awareness-nya jadi mulai tumbuh seraya kita tua. Kalau dulu kan karena kita belum sempat kena yang brutal-brutal, kita Iya. ngerasa umur kita panjang gitu loh. Iya. Kita ngerasa kayak nobody can touch us gitu loh. Pas Jadi- udah tua kayak ternyata nggak selama-lamanya ada. Gak selamanya laku. Iya. Jadi bener pepatah bijak mengatakan ketika lagi di atas jangan terlalu nongak gitu. Betul. Oh bener juga nih. Iya Gitu kan. benar. Kadang tuh celetukannya tuh masih di situ, celetukannya tuh masih di. Cuman bedanya Iya. sama yang dulu adalah kalau dulu kan celetukannya keluar begitu aja kan, nggak ada filternya tuh, Iya. ya hanya formalitas lah gitu. Keberaniannya tuh lebih besar zaman dulu. Iya. Enggak, sebetulnya keberanian sama.
Tapi bedanya sekarang jadi premium konten aja. Oh iya benar. Balik tadi maksudnya. Benar. Pada kalau lu tanya kesalahan itu apa? Salahnya itu waktu itu gratis. Jadi yang akses banyak. Oke. Kayak gini loh, lu Benar. Lu misalnya lu pengen berangkat dari rumah, ini ada tempat nih katanya ambiar nih musiknya seru. Iya. Ambiar ya, coba ambiar ya. Ambiar nih gitu. Tiba-tiba datang lo, kok jazz lu marah lah gitu. Nah menurut gua akhirnya joke itu menyinggung karena dilempar ke orang Yang salah. Iya nggak siap gitu, entah tiba-tiba lewat, anjir gua lagi nggak pengen lihat ini men gitu. Itu yang memancing kemarahan banyak orang. Tapi kalau lu udah siap. kumpulin, kalau lu masuk, ini yang bakal lu rasain. Semua orang oke, gua ayo nih Kayak gitu. lu naik Ada konsennya. wahana aja kan udah tahu lu pasti bakal apa adrenalin lu bakal tinggi Iya. gitu. Iya, Atau masuk rumah hantu lu bakal ditakut-takutin udah tahu gitu. Iya, iya, Udah siap aja gitu. Kayak menyium orang lah, kayak menyium orang kan lu nggak mungkin anjir apa lu gue gila lu gitu. Mulutnya dijamak Tapi kalau kira-kira ini bakal lu dicium loh, oh iya gitu lah, gitu kira-kira gitu. Iya konsennya sih konsennya. Konsennya yang salah. Makanya kita juga dalam memilih potongan-potongan, misalnya ada special show gua atau ada special show-nya Adri atau ada special show-nya teman-teman lah, terutama yang talentnya Majelis Lucu Indonesia ya. Dalam memilih potongan konten untuk promo juga kita memastikan itu yang bisa diterima oleh semua orang gitu. Mungkin ada teasernya, mungkin ada apa, Baru tapi yang parah-parah simpan tuh buat premium. Yes. ya, Oke. yang pasti kalau paling raw experience-nya lo off air lah gitu. Iya. Pada akhirnya Iya. Pada akhirnya off air and then lo baru di premiumnya baru ini baru Oke. makin ke MLI share yang dapat share saham siapa aja? ya ini saya salah satunya gua. Coki, Joshua, Muslim, Patrick, gua. Iya udah 5. gitu. 5 sejauh ini 5. Gue inget banget di Hard Rock tuh lu ngomong, wah MLI diajak gabung sama perusahaan besar nih. Iya. Iya sama Iya deh ya. Iya. Mungkin ya. Iya, udah meeting nih, kayaknya deal nih Par, gitu-gitu. Duitnya gimana deh? Oke, gitu. Masih sama mereka? Masih Masih berjalan. Jadi ada satu lagi partner gitu. Iya, Oke. iya. Karena gua sih kalau gua yang ngerasa ya, mungkin anak-anak punya bensin kreatifnya ini, gua rasa kontroversi kemarin siapa Ernest yang ngomongnya kontroversi nggak sustainable itu banyak bener ya menurut gua. Iya. Banyak bener ya. Karena susah men. Kontroversi. Susah kenapa? Nggak gini, kontroversi is one thing. Itu put you on the map of course. Tapi pada akhirnya kan yang maintaining itu by the end of the day skill. Iya. Bukan Jadi cuma kontroversi bukan doang. cuma kontroversi, dan ada berapa kontroversi yang harus kita lakuin supaya tetap on the map, kan kita capek sendiri juga nantinya gitu. Ya misalnya lo seneng Green Day gitu, terlepas dari gua dulu Green Day yang awal nih sebelum international sebelum hits, sekarang, sebenarnya sekarang udah nggak ini. Terlepas itu by the end of the day pada saat dia retire yang dihitung dia tuh rilis sekian album ini. Gua rasa itu akhirnya masuk di kesadaran anak-anak juga kayak gue mau karir mau berapa sih nih special show, gue mau ngumpulin duit kayak apa sih, mau ini ya lu balik lagi ke sana gitu. Jadi bukan cuma tentang tentang kontroversi. Dan Tapi kan bikin capek juga ya. capek. Kalau dulu mungkin karena masih muda kan masih ada energi untuk ngurus-ngurusinnya kan. yang kaya karena kontroversi apa sih? Siapa? Itu Kanye West. Oh iya. Lu udah tahu nggak yang leak yang bocor? Kenapa? Oh, lu belum tahu ya? Nggak apa-apa, ini jadi silakan nanti di googling sendiri. Jadi ada rumor di internet di Amerika, Kanye West kan pengen ngeluarin album baru. Jadi lagunya tuh leak, kayak bocor gitu. Judul lagunya Heil Hitler. Lalu kita lihat penjualan Hitler itu seberapa banyak. Anjing itu di bagian mana ya? Heil Hitler di ref kali ya? Di bagian refnya ada cuy, lu lihat aja di YouTube itu. Ada gila banget, Bro. Heil Hitler. Tapi dia bikinnya H Hitler gitu. Iya, Heil Hitler kan. Jadi H huruf gede, titik, terus Hitler. Itu keluar, tapi leak. Terus langsung kontroversi banget gitu. Tapi kan Kanye West kan juga kayaknya ya nggak minum obat. Nggak, tapi maksud minum obat bipolarnya. Iya, bipolarnya juga nggak diminum. Nggak, tapi maksud gue kayak Kim kontroversi. Kardashian Family kontroversi. Hidup. Tapi kan dia akhirnya hidup dari branding, dari ininya. Kayaknya. iya dia tahu cara launch-nya kemana gitu. Maksudnya kayaknya ada fine line antara ini kontroversi dan jadi magnet, dan lu lewat ini ini orang gila doang nih gitu. Dan lu gak pengen ada di sisi satu lagi gitu. Betul. Menurut gua Kanye udah mulai. Gue seneng banget Kanye
Yang dulu. Yang dulu lah. Sekarang enggak. Susah. Gue sejak dia kayak udah yang slavery is a choice dan apa itu kayak aduh kenapa nih orang ini gitu. Terus kayak, dandan udah mulai aneh-aneh. iya kayak Iya. udahlah bermusik Ceweknya aja. biarin di publik. Iya, ya udah Iya. gitu, lu tau gak dia jadi ke apa gitu ceweknya Iya, gua telanjang. tahu. Tapi kan si Kim itu dia itu juga karena punya perusahaan fashion pada akhirnya. Betul. Dia kan dari apa sih namanya reality show-nya itu yang Iya, sekeluarga itu, yang cegil-cegil itu sekeluarganya. Tapi akhirnya kan semuanya pada punya ini. Ada punya lipstick. Iya, ada yang punya Iya. lipstick. Iya. 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 Dan sekarang kan Kim juga udah nggak kontroversi lagi kan. Iya, Pada akhirnya ya. Udah jadi business woman aja. Gofar kapok kontroversial. Sambil makanan dulu ya. Wah, makasih Pak Gofar. Aduh, gila banget Lengkap nih. amat ini. Aduh, gila banget nih. Ya, makan aja Dri ya. Ya makan aja udah, makan aja bro. Ya, mari. Aduh, Indomie. Nyebut brand gak apa-apa ya. Gue mau nanya dong Far buat lo nih Far. Makasih ya Pak Gofar. Iya sama-sama cuy. Gue kan merasanya kita kenal udah lumayan lama dan kayaknya ada area-area topik sebagai membawa podcast ya lu senang frekuensinya bercanda dan apa gitu. Tiba-tiba bisa melintir ke sedih tuh. Kemarin lagi dilewati gue banyak. Yang mana? Yang sedih maksudnya gimana? Dito tiba-tiba cerita dan dia lagi FYP banyak kan gitu. Iya. Ardito. Ardito, Iya di iya. sini. Lu nonton nggak? Yang enggak gua enggak nonton yang Ardito. Iya, lu FYP banyak. FYP lu apa sih anjing? Gua enggak ada TikTok anjing. Bro. Ntar Ya lu udah. tua sebelum waktu ya gitu kan sehat biar. Terus maksudnya Ya gimana? maksudnya dia cerita tentang traumanya dia bla bla itu kan lu kayak Sedih juga. nggak lu gimana as a host tuh berusaha navigate. Oke, karena Dito udah emang jadi temen ya. Iya. Jadinya memang ada beberapa cerita yang gue baru tahu. Iya. Karena pas dia datang kejadiannya tuh baru semalam. Oh, I see. Jadi ada Iya. rasa kaget terus. Jadi genuine ya, jadi lebih kayak ya ngerti gua. Iya, terus gue kayak gue sebagai temen ya, ini dilema nih. Sebagai teman sama sebagai host, gue menjaga banget kayak, oke, apa gue perlu stop ya? Dia kayak udah too much deh nih. Iya. Oke, Tapi benar. kalau sebagai host bagus dong buat Iya, tontonan. Benar. Nah, itu gue kadang-kadang tuh gua juga lihat. akhirnya gue matahinnya dengan ngelawak-ngelawak dikit. Memang pada akhirnya emang harus Iya, kayak gitu. biar kayak ketawa, Iya. happy lagi, udah Iya. kali itu, gitu. Iya. Nah itu Iya. karena kenal. Iya. Kalau nggak kenal kayak, gue ulik. Nggak peduli ya. Iya. Oh iya. Kalau gue nanya do and don'ts-nya dulu gue di depan. Kalau gue nge-host gitu kan, gue nanya do and don'ts lo apa gitu. Nah, lucunya tuh adalah biasanya narasumber tuh dia pasti awal ngasih do and don'ts, of course. Jangan bahas ini, jangan bahas ini, jangan bahas ini. Tapi sebenarnya pada akhirnya itu nanti akan tergantung seberapa bagus lo bawain flow-nya. Betul. Nanti akan ada titik-titik tertentu yang pada akhirnya dia keluarin sendiri gitu. Iya. Walaupun Iya, sebenarnya iya, itu udah ada di do and don'ts yang awalnya gitu. Iya. Makanya tuh paling bijak adalah di ngomong terakhir kayak, tadi aman nggak? Iya, Iya, betul. benar. Ada nggak aman nggak? Karena kalau gue ngomong di awal, takutnya jadi, gue takut ngomong ini ya. Iya, Gue takut benar. Udah lepasin aja, baru gue tanya terakhir, ada yang mau di-cut nggak? Betul. Kayak itu lebih fair ya. Betul. Dan itu Betul. tidak mengganggu jalannya talk show gitu. Yang paling susah adalah sebenarnya ketika lagi gue ketawa-ketawa, di otakku tuh pengen nanya yang sensitif. Oh iya. Gue lagi nyari bridgingan tuh. Kayak contoh Andika Kangen Band kan. Gue tuh pengen banget nanya dia soal anaknya. Oke. Iya, karena udah kepisah lama banget. Iya. Ketemu bayi, Iya. usianya paling bulanan. Tiba-tiba ketemu udah 16 tahun, 17 tahun. Anjing gue pengen nanya ini lagi. Tapi happy-happy terus nih. Dador terus, ketawa ngakak. Nasehatin dulu lagi tentang hidup Iya. ya. Gini pai. Anjing gue mau nanya nih saat yang sedih mana. Set, temu satu bridgingan. Dia lagi manggung bawain lagu Pance. Wah, lagu Pance yang gue tahu yang paling terkenal adalah Demi Kau dan Si Buah Hati. Oke. Masuk tuh di situ. Baru langsung dari dador langsung kayak canggih. gitu. Ya. Nyari bridgingan yang tepat di mana nih ya? Karena lagi happy cuy. Ya. Happy tapi langsung patah tuh. Tuk.
Iya, anjing gue iya. salah nggak ya? Nggak deh. Gitu. Yang penting halus. Iya. Yang penting dia pas terakhir aman, nggak minta dipotong mah, sikat aja lah kalau menurut gua. Dan itu kalau gue jadi tamu podcast, ada yang nggak pengen lu bahas gak? Lu tanya apa aja bebas. Itu tergantung gue mau jawab apa enggak. Ya benar. Oh, iya benar. Nah, Kontrolnya benar. dulu. Iya. Bisa. Lu mau nanya apa aja bebas. Ya, dan gua tuh dan kadang kita tuh sebagai host tuh harus ngerti kalau misalnya kita tanya nih. Iya. Kan kita harusnya punya kepekaan ya, anjing dia nggak jawab nih. Dia pasti jawabnya pakai bercanda. Nah, itu keputusannya di hostnya juga mau dikejar Mau dikejar apa? atau enggak. Karena Iya. pada akhirnya kan kita kan kalau podcast kita kan pada akhirnya hiburan ya, bukan mata najwa yang mencari kebenaran kan. Iya, betul. Mata najwa kan kalau jadi maksudnya udah dikejar kan. Bukan ini. Jangan basa-basi. Tapi kalau misalnya gua jadi tamu, hostnya terus kayak nyecer gua, itu bakal dragging yang nilai pasti netizen. Iya benar. Anjing gua kan udah gak nyaman nih hostnya ngapain lu kejar-kejar sih? Betul. Pasti yang nilai pasti mereka. Betul. Jadi gua nggak apa-apa tuh dibiarkan kayak gitu, nggak apa-apa. Mereka ini ngejar, gua ngeles, ngejar gua ngeles. Ya pakai bahasa-bahasa yang itulah. Jadi jadinya netizen yang nyalahin hostnya akhirnya. Ya itu skill sih, skill emang itu. skill. Lalu kan juga punya host kan? Lo juga punya program kan, Dri? Iya. Enggak, gue jelek gue skill gitu. Enggak, gue tahu kok kenapa gue yang kepilih waktu itu. Gue paham banget ya. Wah tapi gue di situ mah kagak ngerti apa-apaan. Dia masih ngomong berak gue. On air. Siaran pertama. Dia mah sering banget diketok. Jangan ngomongin ini. Siaran pertama ngomong berak. Wah anjing, tapi lucu sih. Sebetulnya kan era itu kan sebetulnya era itu kan era transisi di mana Ya. media lama dulu yang punya pakem-pakem Ya, ya, tertentu siap. akhirnya kalah sama orang-orang yang mulai punya following lah naik Ya. gitu. Jadi ya masuklah dia ngomong Pagi-pagi berak di siaran on air. pagi ngomong Wah gila banget sih. akhirnya jilat McD gitu-gitu. Jilat McD. Terus Tapi kayak belokinnya gitu kan. Jilat McD. Iya, Cuma iya, kalau gue ngomong sekarang anjing kayaknya tolol ya. Iya. Meskipun di plesetnya tetap tolol ya. Ini maksudnya tadi nanya jok ada yang nyesel apa enggak? Dia tentang dia ternyata loh. Tentang dia. Anjing. Tapi itu sih apa? Gue suka ya. Suka sama mereka berdua adalah public speakingnya tuh menurut gue bagus banget. Siapa? Lu berdua. Oh, saya. Enggak bener-bener. Kalau ini bener-bener. Kalau Kan bukan Prime Adriano Kalbi yang nyebar masalah ini. kalau Adriano Colby punya super power apa coba? Ini kalau di X-Men ya. Super power dia tuh bisa orang-orang nih menganggap kayak iya juga ya. Iya benar. Dia ada kayak Iya, gitu. dia jago tuh. Dia jago ya. Iya juga ya. Gila nih. Iya, dia tuh kalau Iya juga ya. dia tuh ngomong tuh tanpa Gue nih digedein jarang dipuji lah sama orang tua gue. Jadi gue gini-gini nih agak nggak tahu bilang apa gue. Tapi emang salah satu yang bikin gue juga jadi rajin olahraga ya sebenarnya mulutnya dia. Mulut-mulutnya dia gitu. Awalnya sih lucu, cuman lucunya tuh masuk ke Mikir kan? Aku masih ingin loncat-loncat di umur 40 tahun ya. Pada akhirnya ya olahraga gitu. Kalau Coki gue suka artikulasi tuh best. Dia sih memang ada jam terbang yang nggak bisa kita sebut di sini. Karena kan pada akhirnya pada saat lu masa lalu lu itu pernah kena permasalahan dengan obat-obatan terlarang kan. Kok itu sih? Enggak, itu yang bisa. Itu yang bisa di-sharein. Itu yang bisa di-share. Karena udah tahu semua. Ya, ada permasalahan dengan masa lalu seperti itu. Ada momen-momen tertentu di mana kemampuan nyepik kita tuh jadi diuji untuk bisa mendapatkan craving yang kita pengen. Betul. Sehingga pada akhirnya itu salah satu juga ya akhirnya ngebuat gue kayak gimana cara ngomong sama orang, kita tap in ke apa yang dia yang dia sensitif Untuk mendapatkan yang kita mau. untuk mendapatkan apa yang kita mau gitu. Yang which is itu makanya kan ada namanya istilah speak junkie. Lo tau gak nih istilah speak Asli kan? junkie tuh public speaking gila cuy. Lu gak usah Harus sekolah. kejadian itu, harus Iya, kejadian. Iya. Iya, Zaman dulu 90 lu gak usah sekolah pakai aja. Pada waktu itu kan. Pada waktu itu. Pada waktu itu jago-jago banget. Iya. Jago-jago banget speaking gila gua sampai respect gua anjing. Gue bisa ngeluarin sehari waktu SD SMP ya. Iya. Jajan paling berapa sih? Iya, Gue bisa
1.000 nih jajan, 500 itu buat dia. Iya. Speaker sih memang Setengah jajan gue tuh buat orang yang mungkin gue larang-larang banget. Iya, betul. Gue speak Jangki sih luar biasa. Itu salah satu yang pada akhirnya ngebentuk, terlepas dari memang ada background tertentu yang bikin public speaking gua jadi terbentuk juga ya gitu. Makanya ya Kelatih sampai sekarang lu cuy. Oh, dia mah. Iya, apalagi juga kan waktu itu gue sempat siaran, jadi ya susah loh maksudnya. Kayak lu pateran sama yang di bocah-bocah kosong tuh. Iya, sama iya. anak itu tuh sulit loh. Gokil. Oh, Tapi iya. dia bisa jadi kayak mengayomi loh. Betul. Dia Iya. kayak guru BP. Iya. Iya. Gokil. Itu Iya. profesionalitas yang harus profesional itu. karena kan mereka kan Ya. ngomongnya kan gila Iya. Kayak ngomong lagi prime itu. iya. Lagi prime. Nanya-nanya yang sensitif, nanya-nanya lah, Iya, teteh iya. lah apa segala macam. Iya. Untung yang ngomong keluar dari mulut cewek. Betul. Kalau ada dari itu Gofar udah 42. gua aja jadi tahu mau baca kosong. Anjing nih boleh nanya gini dia. Masa boleh nanya kayak gini nih cuy. Ini cara apaan sih gua bilang. anjing. Iya. Tapi banyak yang nanya juga, lo gimana caranya bisa maintain ego atau maintain apa segala macam. Nah, menurut gua pada akhirnya di posisi-posisi sulit sebagai host di podcast program-program lain tuh, gue inget gue datang di situ untuk kerja pada akhirnya. Iya benar. Gue datang situ untuk kerja. Memang gue datang ke sini sudah terikat oleh kontrak. Ya. Jadi memang pada akhirnya apa yang gue rasa udah nggak signifikan lagi gitu, Pak Gofar. Jadi pada akhirnya ya kontrak di atas apa sih namanya? Di atas ego gitu, bukan Iya. Ya, pada lu akhirnya gitu. Ya lu ngapain sih juga jadi ngapain? apa? Ya lu mau apa lagi gitu? Iya. Kalau dia monolog bagus. Iya. Bapak podcast cuy, masih nggak sih jadi bapak podcast lu? Iya. Enggak gini kan tuh kalau bisa dikasih orang lain title-nya gue mau lu enggak apa-apa. Ini kayaknya dikasih gue enggak ada yang mau. Karena cuma jadi bapak podcast doang kan. Iya. Tapi tidak ada patungnya finance. kayak ada apa gitu. Ada hari libur bersama kayak apa gitu kayak medali lah gitu mah. Medali lah. Karena title bapak podcast itu tidak berlangsung dengan financial gain-nya yang lo harapkan juga kan pada akhirnya kan. Enggak lah, pokoknya kalau gua kesandung kasus nggak ada yang bantuin dan ada. Kalau lu kesandung kasus, orang yang pertama bantu lu siapa? Emily pasti. Ya, gue bantuin dulu sih pasti gue. Gue juga belum tuh pengen bantuan lu, Cok. Gua nggak tahu apa yang lu bakal tawarkan. Tiba-tiba di TV nih, tapi pakai apa? Amit-amit pakai baju orang gitu. Sebenarnya coki gini. Iya. Takut gua gitu. Iya sih. Dan lu di ruang sidang lu nggak ada yang lain ini yang track recordnya lebih bersih. Itu ya, gue harus ya nggak apa-apa kan karena udah masa lalu. Jadi waktu gue press conference kasus gue yang terakhir itu, yang sama pihak yang berwajib, lo tau nggak? Itu lawyer gue itu sampai ngetikin apa aja yang harus gue omongin biar gue nggak improv. Iya, karena pada saat itu adalah di pikiran-pikiran gue, kayaknya ini lucu nih. Lawyer gue bilang, lo mau keluar atau mau lucu bangsat? Siap. Apa diketik-ketik gitu, anjing lucu banget. Oh dibelok-belokin bisa nih kayak gini. Iya, gitu. dibelok-belokin bisa nih. Karena kan sebenarnya basically kan ada penonton, ada mic, ya insting keluar aja sebenarnya, ada adrenalin kan pada saat itu. Ya udahlah. Gila, Tapi masih masa ada lalu pikiran lo itu. gitu loh. Iya masa lalu. Tapi lah. emang nggak tahu ya itu kayak kutukannya komedian ya. Kayaknya enak nih bikin ketawa gitu. Tapi Kayak ya nggak pandang medan. timingnya mungkin Nggak kita pandang nggak medan, lihat. iya. Iya, tapi kan di situ kan kadang-kadang kita kayak ngetes keberanian aja. Ya. Wah nih gue kayaknya dibilang anjing nyali lu. Ngelawak di situasi ini nyali lu gitu. Tapi gue sekarang udah nggak perlu ngebuktiin itu lagi sih Pak Gofar. Iya. Karena silakan dicek aja di track record, udah nggak perlu ada ngebuktiin lagi. Tapi mungkin yang muda-muda kan harus ada kayak, gue pengen nge-push ini gitu. Oke. Gue pengen nge-push ini gitu. Perbanyak CV. Berbanyak Iya, CV. memperkaya CV Iya. gitu. Jadi bikin sesuatu yang seperti yang lo maksud kan. Dan sebenarnya pada saat misalnya ramenya udah kena, itu satu hal. Tapi comeback dari keramaian itu juga art yang pusing lagi itu. Itu adalah art yang berbeda lagi gitu. Ya Jadi, gimana caranya nggak ada sensasi tapi lu masih bisa ini gitu kan? Ya itu yang ribet juga. ribet. Jadi ya udahlah menurut gua sebisa mungkin ini udah lumayan rekor nih. Biasanya setiap tahun tuh di Ada bulan-bulan aja. segini gua Ada aja. kasus nih biasanya nih. Tahun 2024 bulan segini nih gua kasus tuh yang tentang kopi.
Kopi gimana sih? Ada tentang kopi sama Indaji. Ah udah nggak usah ya. Oh, tahu. Iya. Itu bulan-bulan segini. Iya. Nah sekarang gue udah lumayan oke nih. Jadi gue udah mulai bangga juga nih sama diri gue nih. Iya, kayaknya udah mulai. Oh, gue harus ngasah skill gue deh. Iya. Gue jual skill aja deh gitu Iya, ya. emang udah kayak gitu aja. Tapi lah. juga ada orang-orang yang memang komedinya bisa dikonsumsi banyak orang gitu dan Aman-aman aja. iya menurut gua ada yang bisa kayak gitu. Kayaknya lu bukan sih tapi. Panji bilang Dani Beller tuh aman banget. Bisa Komedinya aman sekali katanya. Dan Iya. lucu banget. Iya, maksudnya nggak ada. Gua rasa Rispo gitu innocent ya maksudnya. Iya sih. Rispo Iya, Rispo gitu aman. Rigen Jegel trio aman. itu GJS menurut gua sangat ini gitu. Sangat aman. Jegel menurut gua juga Aman banget. Aman banget. bukan aman, lebih ke nggak ada orang yang bisa marah sama dia gitu. Iya, Menurut iya. gua tetap ada age-nya, tetap ada Iya. ininya, tapi bisa diterima sama semua orang. Kalau dia kan ada Pasti nih. Ada pasti. Gatel kalau pengen Tapi kan gitu. tahun ini kan nggak ada dia. Iya, bagus. Dan pengen berusaha sampai akhir tahun nggak ada. Ya, janganlah. Jangan. Tapi lu tahu kan kalau rambut lu begini di masker tuh ketahuan tuh siapa. Tatoan di leher lagi. Tapi salah satu keuntungan yang tidak diduga-duga yang akhirnya gue dapat karena sudah melewati banyak kebodohan di masa lalu adalah Anjir, kayak kenapa jadi konten kontemplatif begini? enggak. Sampai taraf tertentu tuh gue dapet ini kartu pas. Kayak main ini ya, Pak, Monopoli. Iya, kartu pas kayak gue kalau lagi ngehe ya udah coki just being coki, ngerti nggak lo? Oke. Jadi orang udah nggak, jadi orang masih bisa marah sama gue, tapi level marahnya tuh udah harus sampai yang ultimate dulu baru marah. Lu gak nyari gitu. kebenaran di coki gitu. Iya. Tapi itu juga paling tempat yang paling enak sih Far menurut gua. Dulu gua merasa bebas karena punya kartu as itu. Oh. Sampai suatu hari kena masalah itu. Iya. Ya masalah di sini kan Iya. kalau nggak nyinggung agama, Iya. kekerasan seksual, Iya, ngambilin orang, Iya, tapi nggak tanggung iya. jawab itu kan Iya, lumayan bikin Iya. marah semua ya. Iya. Apalagi kan dulu kan ditambah pandemi, jadi jempolnya bergeraknya lebih cepat nih. Benar. Iya, udah lagi itu marah faktor semua nih, itu. tat gitu. Sebenarnya marahnya sih bukan ke lu, cuman kebetulan lu jadi samsak. Bener, jadi Iya, kartu as itu ultimate. nggak pakai. Betul. Iya. Kayak gopar. Ngomongnya juga gini udah emang gopar gitu. Iya. Kita nggak kepake. Kartu as. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu Tapi nggak bener bisa. kata Coki sama lu berdua sih. Ya pada akhirnya kayak Kim aja tuh endingnya dagang. Iya. Iya maksudnya lu Jualan parfum, Pada jualan akhirnya kan gue baju. juga jualan roti. lu pengen karir panjang itu juga gitu. Iya. Maksudnya mau diapain Trainer aja? Muslim pada akhirnya jualan bebek kan. Jualan bebek. Pras Teguh dengan karir yang begitu cemerlang pada akhirnya jualan Jualan Padang. Iya, warung nasi jadi ya kan. Iya. Pada akhirnya ya memang yang dicari kan longevity. Lu juga ada pelek lo kan juga gokil kan. Iya. Produk-produk otomotifnya Bikin warkop maksudnya. sekarang bikin juga. warkop Iya. juga. Wancoy aja bikin. Gua kemarin. Oh, Wancoy dia ketemu best. Wancoy. Wih. Langsung sohib sih. Sejak awal. Ada dia Wancoy juga ketemu lagi tuh di MLI sama McDani tuh. Itu juga tuh. Sekolah juga tuh langsung tuh. Begini. Oh. McDani sih langsung sukses sih. Langsung sukses sih. Muka-muka sukses. Wancoy emang anjing sih. Lu tahu Wancoy Ya. itu setiap omongannya dia tidak bermaksud untuk melucu. Iya. Oh iya dia emang begitu aja Dia aslinya emang Bang begitu Wancoy, aja, betul. betul. Begitu. Enggak bermaksud untuk lucu dan enggak bermaksud untuk bikin Menurut orang ketawa. dia podcast minggu siapa? Si Awe. Pican. Itu Iya. menurut gua effortless banget. Iya, Bener-bener kayak wah gila ya. Iya hebat itu. Iya. Itu gift, itu Lu gift. kemarin ketemu Wancoy? Ketemu kan gue ada satu episode lah pokoknya di satu podcast sama dia gitu kan. Gila dia orang lucu banget kan, gue tanya, lo pernah menyangka nggak akan ada titik di mana lo punya warung makan dan dicintai? Tentu tidak dong. Katanya dia udah sampai mikir pengen jadi TKI ke Jepang atau kemana gitu. Sumpah gue gak mau. Lucu Dia bilang banget. kayak gitu. Anjing gue ngakak-ngakak banget. Padahal lebih nggak mungkin tuh ya. Iya, dia lebih gak mungkin. Terus lu belajar bahasa Jepang gimana? Iya gak lolos. Dia ngomong sembarangan tapi lucu banget Bang Wanco kalau ngomong kan. Karena dia dulu pernah abis keluar dari penjara minta kerja nama gua tolak. Iya, lu juga takut. Gue tolak, bukan. Gue bilang gini, lu temen gue, kalau lu jadi bawahan gue rada aneh. Oh, Gitu. make sense.
kita ntar jadi partner deh, udah tunggu aja. Tunggu tanggal mainnya ya. Iya. Tapi lu tuh bikin bertiga the best banget. Maksudnya Iya, Bang Riko, Bang siapa Wancoy, yang nyangka bercanda lu SMA tiba-tiba dimakan sama banyak orang gitu kan? Kagak ada opening, kagak ada closing. Iya. Kita nyebut nih secara harfiah talk show yang baik dan benar gitu kan. Iya. Kalau kita bercandaan dapur, misal kita ngomong Pak Yanto, Heeh. salah satu dari kita harus menjelaskan ke kamera ini, Iya. Pak Yanto Iya. OB kita, Iya. gitu. Kalau gue bodo amat. Iya, nggak ngerti Pak Yanto, Pak. Iya. Iya. Ngundang temen SMA yang orang juga Iya. kenal kagak. Ada Lu tahu teman nggak? SMA-nya siapa yang baik jadi kayak anjing Ada yang siapa namanya Daki, Iya. orangnya keren banget dipanggil Daki gitu kan, kita Anjing. undang gitu kan. Orang juga akhirnya kayak anjing karakter unlock, wih Daki. Tapi di situ ya, gue tuh merasa awalnya gue menolak semua kerjaan karena ini adalah entity gue dalam happy senang ria gitu loh. Oke. Gue nggak mau jadi sesuatu yang punya banyak sifatnya orang profesional. Oke. Oke. Gue tuh pengennya ini jadi taman bermain aja Iya. awalnya. Awalnya. Cuma lah, Nggak mungkin lah. seiring berjalannya Wancoy, Dul lumayan tuh duitnya, kagak mau diambil aja Dul. Tawarin podcast live di sebuah coffee shop, dibayar awal-awal tuh bikin krim bos, di awal 20 juta. Jangan gue tolak. Dul, gak apa-apa kali Dul ya. Lumayan Dul. Anjing. Tapi kadang ya kalau ngomong soal podcast, gua sama Adri kan juga sebenarnya gua sama Muslim, tapi Adri akhirnya ikut juga. Kita punya namanya Musuh Masyarakat kan. Iya, iya, iya. Dari pengalaman gua sama Adri dan Muslim tuh biasanya judul yang catchy itu belum tentu brand friendly sebenarnya. Ya lo jadi kayak harus milih. Contoh. Ya Musuh Masyarakat. Musuh masyarakat tuh berat bro. Kalau ada brand apa gitu. That's why Boker disingkat jadi BKR Brother. Iya. Pada akhirnya. Siapa produk yang mau ikut ke Boker? Iya emang. Bener, padahal kan secara catchy banget kan. Iya. Catchy banget Musuh Masyarakat misalnya apalah produk misalnya korek ini sponsori Musuh Masyarakat. Gimana mau dipakai untuk bakar pabrik atau gimana? Tapi konten itu kan ada di lucu flick Lucu Flix kan? Noise terus Lucu Flix. Ya. Terus sekarang kita mau bikin tour ya. Kita pengen bikin turnya. Ini tuh yang keberapa ya? Ini tur yang pertama. Ini pertama. Wah, jadi semua talent MLI ada. Enggak, yang nge-host Oh, yang bertiga. Gua, Adri sama Tretan Muslim. Oke, Iya. bertiga. Tapi mungkin ya mereka jadi opening di mana apa gitu-gitu ya. Iya, mungkin ada openingnya. Apakah nanti ya kita belum tahu ya siapa yang jadi openernya. Boleh kasih tahu nggak yang jadi openernya? Hah? Ya nanti aja ya. Tapi pasti yang udah pasti ada gua, Adri, ada Tretan Muslim. Komedian muda atau yang udah lama-lama tuh komikanya? Ini sebenarnya talentnya Tretan Muslim sih. Ada yang Oh, yang mutan-mutan itu. Iya. Ya kalau bisa. kita belum decide tapi di mana ya. Iya, kita belum decide. Mereka stand up comedy yang Enggak, mutan-mutan itu? Mereka Enggak. mereka kayak konten kreator juga deh. Konten Iya. kreator juga. Oke. Jadi ini ngumpulkan orangnya nggak ada, tapi gue mungkin berbicara untuk dia aja untuk meluruskan beberapa yang mungkin belum lurus sebelumnya. Jadi gini, banyak yang merasa katanya itu eksploitasi atau enggak. Ada yang katanya dituduh lah Tretan Muslim itu eksploitasi. Sebenarnya enggak. Jadi orang-orang yang diambil sama Tretan Muslim dari awal mereka udah punya konten tentang dirinya sendiri. Betul, termasuk si Aan. Iya, Iya. jadi karena mereka sudah kontenin tentang dirinya sendiri, buat Tretan Muslim itu adalah bendera hijau bahwa dia sudah Emang pengen konten dan mau di industri ini. Ya, udah berdamai. Udah berdamai. Jadi bukan Tretan Muslim, kamu ayo ikut diculik gitu. Itu mah bisa kena Tiba-tiba kayak Profesor X gitu. Di Gresik ada satu lagi. Iya gitu. Jadi semuanya tuh memang udah punya konten sendiri dari awal. Terus Tretan Muslim lihat dia emang udah niat. Nah, akhirnya diajak join lah sama dia. Enggak, gitu. dan yang gue bingung tuh yang orang-orang menjadi polisi moral ini bilang-bilang eksploitasi tuh gue yakin nyumbang sekalipun ke orang-orang yang cacat tuh nggak pernah loh. Jadi ya lu ngapain gitu? Iya sih bener sih. Iya. Kita ngejok nih. Terlepas dari kontroversinya ya. Iya. Program vasektomi kan itu setelah 2 anak kan. Iya, Terus masih ada kan. Oh, perdebatan. Oh, ini nggak boleh apa gini-gini. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia dirampas. Nggak, tapi ini yang larang-larang nih nyekolen yang 12 anak itu mau nggak? Kan mau juga. Maksudnya larang doang maunya. Jadi programnya vasektomi bagus ya menurut lu?
Nah, jadi itu sebenarnya ada ya silakan ditanyakan ke timnya sebenarnya. Iya. Tapi dari yang kita tahu itu sebenarnya juga nggak tiba-tiba setiap orang dipaksa, enggak. Kalau udah 2 anak, Kalau udah dikasih dua anak, iya kasih pilihan. gitu. Dan ini kan nggak tahu ya. Enggak, yang paling anjing tuh, yang paling tapi kan PBB Iya. ini melindungi hak asasi. Ya, PBB ke Jawa Barat. Sekjen PBB ketemu yang anaknya 11 juga lo. Saya setuju. Dia belum nyampe dia. Kadang gitu-gitu tuh ya nggak apa-apa, tapi kita mah lucu-lucuan aja kan. Kita lucu-lucuan aja anjir. Oke, tips and trick. Lu kan semakin bukan lagi di tahap yang ini kontroversi, it's my middle name nih. Bukan di situ. Enggak. Lu ngejual skill gimana caranya tetap jadi gua tapi dengan kemasan yang lebih apa ya? Mature kali ya. Ya gitu kali ya. Enggak juga. Ya bisa lebih apa ya kata-katanya ya? Lebih mature, lebih apa ya, Dri? Lebih bisa diterima banyak orang mungkin, maybe I don't know. Lebih dagang. Lebih dagang. Lebih dagang. Ya, Oke. Lebih dagang. Oke, dagang. Nah, biar bisa tetap stand out. Oke, Tapi tanpa bisa menimbulkan kontroversi yang luar biasa, itu gimana? Gini, misalnya nih kita pengen bahas topik A. Ini kita ngomong di musuh masyarakat aja ya. Kita punya grup musuh masyarakat. Kita pengen bahas topik A. Pasti yang kita tidak akan pakai judul pertama yang muncul di kepala kita. Contoh. Ya, misalnya contoh nih. Contoh aja ya, ini contoh ya. Contoh. Kan nggak dipakai. Ya, contoh misalnya kita pengen, kami setuju orang miskin dibinasakan misalnya. Iya. Itu pasti itu ide pertama yang muncul kan. Iya. Nah, tapi pasti ke waktu kita lempar ke grup, nah disitulah baru craftingnya muncul gitu. Gimana caranya kita mencari jalan tengah? Intinya sama, tapi kata-katanya tidak seperti itu gitu. Tapi lebih ke ini sih. By the end of the day kan ya kayak tadi lu sebagai host gitu. Iya. Oh ini sebagai konten bagus. Ya kita juga pengen ngejual konten ya, kalau nggak lucu Ya, betul. nggak bisa, dan lucunya menurut gua harus lebih tinggi daripada kontroversinya. Betul. Nggak mungkin kalau nggak serem men, kayak misalnya tadi orang miskin dibinasakan, terus kita kemana nih gitu. Betul. Mau kemana nih ini, jadi nggak kayak Iya. nggak ini tuh. Sama kedua, lu menurut gua lo harus ngundang orang-orang yang memang kalau di musuh masyarakat ya, itu setiap orang tuh kan kayak udah punya batasan moralnya ya, dan itu suka dipakai. Nah, karena kita kayak kasih tempat di mana ya kalau lu kendorin skrupnya dikit, bisa ya lu nih. bisa ketawa nih di sini gitu. Dan kayak orang datang dengan niat itu juga. Karena pada akhirnya ini seperti restoran ya. Orang tuh tidak mengejar apanya, tapi rasa enak apa nggak enak. Iya. Sama kayak komedi, lucu nggak lucu. Iya. Betul. Ke situ aja udah. Iya, udah ke situ aja gitu. Jadi lo datang, oh mungkin moral gue turunin, gue jadi bisa ketawa. Gue tuh yang heran justru malah kadang-kadang yang dapat DM kayak, "Bang, saya jadiin episode Musmas bahan skripsi." Waduh. Gimana ini tanggung jawabnya? Gue lebih takut yang gitu-gitu. Betul. Gue lebih takut yang gitu-gitu tuh, kayak ngerasa, oh ini kayaknya ada, sebetulnya abang nih berusaha. Enggak berusaha ke sana. Ini ada ke dalam, enggak ada, udah di sini enggak ada. Topik yang dihindari apa? Agama. Apa ya? Oh enggak, deh, gue pernah melihat beberapa kali. Iya, tapi di tempat Menceritakan- tertutup tentu ya. Betul. Ada jangan mancing-mancing gitu, ntar ada yang detektif jari-jari. Enggak ada, agama kosong ya. Tatonya aja udah Lukas. Iya, Ayat berapa? Iya, Lukas. Iya, ada nih mana? 10. Lupa gua mabuk begitu. Lukas 10 ayat 18. Itu Lukas yang 10 ayat Yesus 18. berkata Iya, kepada muridnya, apa namanya, melihat ya, setan jatuh ya? ada Apa? setan jatuh Ya, dari iblis langit. terjatuh. Ada iblis jatuh dari langit. Tapi sebenarnya kalau kita tuh pada akhirnya memang kita cari lucunya sih. Lucunya harus di atas ininya. Lucunya harus di atas kontroversinya pada akhirnya. Dan biasanya kalau musuh masyarakat itu adalah kalau orang semuanya berpihak ke A, Iya. kita men-challenge diri kita gimana caranya kita berpihak ke B. Oke. Ya. Gitu. Pernah lu lakuin? Beberapa kali. Iya, justru kan gue rasa kayaknya tantangannya di situ, kayak lu stance-nya udah A nih gitu. Lu gimana caranya lu biar kagak ke geser dikit nih ke B gitu. Ya, terlepas dari gini. Iya. Gua sama Adri sama Muslim itu udah mindsetnya adalah saat kamera nyala, ini mikrofon nyala, ini udah permainan berdansa dengan skill aja. Iya. Udah bukan masalah kita stance-nya kemana dan kemana gitu. Iya. Bisa jadi stance pribadi kita ke A. Betul.
Bisa jadi stance pribadi kita ke A. Cuman sebagai For the sake of joke. Iya, for the sake of joke. Gimana caranya kita memasak ini supaya ke B dia jadi lucu dan orang anjing gua nggak setuju sih, tapi lucu lagi anjing gitu. Oke, itu tantangan terbesar berarti ya. Ngeramunya berarti. Iya, ngeramunya sebagai makernya. Iya, sebagai Iya. makernya. Makanya namanya kan musuh masyarakat. Betul. Jadi kita udah mendefinisikan kalau setiap orang setujunya A, ya berarti kita coba challenge diri kita kalau B tuh gimana. Tapi semusuh-musuh masyarakatnya Coki ya, dia bisa ada di acara ini loh. Coki, Iya. Muslim sama Gibran. Iya. Wah, gila bisa acara. Ya tapi kan kenegaraan loh. beliau juga jadi Saya lumayan lama itu di cancel di Twitter tuh habis itu. Inilah daftar buzzer anjing. Tapi ya, sekarang udah nggak lagi. Tapi pernah jadi buzzer ya? Lu berdua untuk politik. Dibayar untuk kepentingan politik pernah gak? Sebenarnya kita dibayar karena skill kita aja sih sebenarnya. Iya, itu pekerjaan aja. Iya kayak MC. Gue Iya. di kayak di departemen-departemen. Iya. Ini gitu. gua tapi ini mohon maaf jika ada pihak-pihak yang tersinggung ya. Kayak karena akan menyebut nama orang lain. Iya, Nah, oke. Orang-orang yang kan kemarin sempat ada banyak witch hunt gitu-gitu Iya, kan. which one? Kan kita yakin kita salah satu pekerjaan yang kita tawarkan adalah beriklan di media kita kan gitu. Betul. Dan kita ngeliatnya pekerjaan aja. Lu tahu kan dulu kayak lu tahu lagunya Chrisye ku cinta dia. Nah, tahu lu? Aku cinta. Lu tau gak itu ada versi ku cinta Golkar. Nah. Biasa aja. Nggak ada orang yang cancel Chrisye. Nah, maksud gua kenapa jadi marah sama kita doang? Mungkin karena orangnya udah gak ada kali. Iya, tapi kadang kan orang mati juga di cancel. Iya. Ahmad Dhani yang Queen diubah. Jadi si cancel juga. Kemarin jangan enak baru meninggal nggak jadi. Iya, tapi intinya kayak kalau gue sih ya, kalau di kacamata gue ya Pak Gofar ya, kalau gue sih ngelihat pada saat misalnya kita MC, terus kita misalnya disuruh lo nge-MC promoin produk kecap A dong gitu. Ya udah kita kan profesional karena itu kerjaan gitu. Iya. Terlepas di rumah kita pakai produk itu atau enggak kan, Iya. itu udah beda lagi. Itu kita ngobrol mengenai bagaimana kita secara profesional, skill kita di situ, ada demand begini ya kita challenge. Dan sebenarnya juga pada akhirnya kan Dan lu nggak mungkin dengerin followers lo yang kayak gini kayak ternyata lu nggak pakai kecap A, lu matain hati gua banget. Kenapa enggak begitu? Gua tuh ngikutin lu udah lama tau nggak? iya maksud gue Kenapa kayak kecap A? Pekerjaan apa yang gak lu ambil berdua? Kalau politik kan diambil. Oke. Ya, politik diambil. Pekerjaan apa yang nggak diambil? Iya. Agak susah nih. Karena kayaknya gue ambil semua. Iya pada akhirnya gue ambil semua deh. Kayak apa ya? Dan gue akhirnya memisahkan pribadi sama pekerjaannya. Profesionalitas di Iya. pekerjaan. Iya. Gue suka konten-kontennya Ari Bakri. Maksudnya Iya, Gadun FM. Iya, suka gue. Oh, itu anjing Mungkin gua tuh pribadinya dulu. gue Iya, gak iya, suka iya. gitu. Iya. Tapi lucu menurut gue Iya, dia iya. sebagai content maker gitu dan gak ada. Kalau Berarti nggak- semua diambil. Sejauh ini sih iya sih. Iya, Sejauh ini kita ambil kayaknya aja. apa ya? Nah satu lagi gini. Ini yang kayaknya nggak semua orang ngerti background ini Pak Gofar. Jadi biasanya itu saat kamera nyala kita tuh bermain peran kan sebenarnya. Jadi ada semacam Iya. ada semacam alter ego yang kita mainkan saat kamera nyala untuk menghibur gitu. Berarti sebenarnya itu konten kreator atau pekerja seni atau apapun itu namanya lah. Paling tidak gue berbicara untuk diri gue sendiri ya. Iya. Saat kamera nyala itu belum tentu dia yang asli loh. Iya. Saat kamera mati kan dia ya belum tentu dia setuju. Tapi kan dia lagi bekerja. Iya, gitu. gue malah nggak percaya sama orang-orang yang ngerasa asli depan kamera. tapi itu bener ya. Gue tuh Iyalah. waktu Gila kali. beberapa tahun lalu gue tuh ada pekerjaan yang berbarengan sama orang yang gue tahu dia tuh bersuara banget di Twitter cancel gue. Oke. Tapi gue harus memposisikan diri sebagai Profesional. Iya. Iya, gue ajak dia untuk ngobrol. Oh ya? Iya. Jadi gue tuh Gokil. ada satu
beberapa menit lah, 10 menit untuk steril diri sendiri nih, untuk menjadi pribadi yang lain. Iya, Kayak oke anjing gue hilangin Iya. amarah dulu, Iya. benci lu, udah kali, gitu kan. Iya. Ini kerjaan, baru bisa. Hai, dari mana aja? Iya. Ya tapi memang pada akhirnya kan Meskipun dia nggak enak ya, lu Gofar baik lagi mau gue. nah itu kan pada akhirnya gue jawab nih, ini nih yang Prime Gofar gak punya. Tapi the new Gofar punya ya ini. Iya kan, maksud gue pada akhirnya ya kerja mah kerja aja sih Iya. menurut gue. Ya udah begitu aja kita. Maksudnya mau Meskipun diasosiasikan dengan Hal-hal tertentu ya gitu. misalnya partai lah atau pribadi lah, lu nggak masalah. Pada akhirnya sih enggak sih. Pada akhirnya enggak. Enggak, dan yang lain juga bukan pilihan. Diasosiasikan sama yang lainnya juga kayak, hah apa ini? Gitu. Iya. Ya, apa ya? Iya, pada akhirnya profesional aja sih. Pada akhirnya gue profesional aja. Ya, dan lu nggak bisa. Tapi pasti kan lu meeting kok, dong misalnya kayak rame-rame, ini ada tawaran ini gimana nih? Ya, Iya enggak. Ya tiap individu aja kita nggak pernah ngebatasin, nggak ada, Ya, betul. kita nggak pernah bergerak secara bendera gitu, nggak pernah. nggak pernah. Gitu. Jadi Emang lo nyaman sama ini dan misalnya satu atap misalnya beda pilihan politik juga ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Oke. banget. kan kerja gitu. jatuhnya. Iya. Jadi bukan Dia mau berarti ambil, karena kita satu bendera misalnya kita Semua harus ambil ini terlepas dari pilihan pribadi lo. Nggak Enggak, ada kita nggak gitu. gitu. Kalau toh nggak ngambil juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Nggak juga. apa-apa, nggak apa-apa. Yang mau aja berarti. Yang mau aja. Iya, semuanya mau masalahnya kan. Dan ini quote ini silakan Adri karena ini quote dari lu. Jadi silakan nanti lu yang menjelaskan ya. Iya. Gue percaya banget Adri pernah ngomong dan ini kebayang-bayang di pikiran gue. Pada akhirnya idealisme itu kalau belum dites jadinya idealisme. Kalau idealisme udah dites jadinya prinsip. Oke. Gini, banyak memang yang nggak setuju. Lo harusnya bisa dong dengan. Iya nggak, misalnya ada orang-orang yang ngomong enggak, gue nggak akan ngambil pekerjaan politik gitu kan. Ya lu tapi udah pernah tawarin belum? Belum. Ya itu mah lu namanya ngaku-ngaku gitu. Bapak-bapak komplek juga bisa. Iya, udah lihat angkanya belum? Iya. Udah belum. Ya udah. Ya udah. Dan gue nggak bilang bahwa oh, berarti lu bisa dibeli pakai ini gitu Iya. ya. Nggak, tapi lu udah pernah nolak belum, pertanyaannya itu sebetulnya. Iya. Maksudnya semua juga bisa sama kayak tadi gitu kayak vasektomi gimana itu lu ikut nyekolahin nggak? Ya udah diem aja. Ya diem aja. Tapi kan sedihnya gitu ya, orang udah berusuh aja. Iya. Udah berusuh aja. Iya, emang Kayak, berusuh ya, aja. Udah ada. Dan ya, nggak apa-apa juga sih nggak apa-apa sebenarnya, juga nggak apa-apa dia juga. ngomong kayak Bahkan gitu. gue kalau misalnya ada hate comment, misalnya di sosial media gue, pada akhirnya kan nggak gue baca dan engagementnya kan ke gue juga pada akhirnya kan. Oke, soal head comment. Iya. Yang bikin lu kepikiran komen jenis apa? Biasa kayak apaan sih nih? Ada ketawa. sudah nggak. Wow, sekarang udah nggak ada Udah sama hampir sekali nggak sih. ada. Sekarang udah nggak ada sama sekali. Bahkan Gue yang kepikiran yang berusaha lucu tapi nggak lucu gitu. Anjing lu apa? Nyebelin doang lu apa sih? tapi sebenarnya ya dari gini, gue biasanya diem, tapi sekali kontroversi langsung gitu kan. Tapi Adri ini sebenarnya kontroversinya lumayan banyak loh. Banyak banget ya. loh. Nih gue kasih tahu ya, dia pernah bikin di TikTok ini lucu banget, tapi banyak orang yang marah. Jadi waktu itu dia bilang waktu lagi Lebaran. Oh, iya. Apa lo yang ngomong dong, konten lo apa? Yang cuma tulisan-tulisan doang. Gua bakal ketemu muka-muka yang nggak bisa nafkahin keluarga tapi ngerasa bisa ngatur negara. Lucu kan? Iya, lucu banget kan gitu. Jadi Semua itu orang emang emang. bakal Nah, ketemu muka-muka. itu gua rasa cukup netral tapi orang-orang pun bakal otomatis mengasosiasikan itu. Oh pasti nih nunjuk kaum ini. Enggak, menurut gua emang lucu aja. Anjing, tapi itu lucu banget anjing. Ngerasa bisa ngurus negara. Tapi kan nafkahin keluarga. Itulah. Anjing banyak lagi di keluarga tuh. Dan orang-orang bilang gue politis enggak, menurut gue Itu lucu mah aja generic sebenarnya, gitu. generic Enggak, aja. dan juga ya pada akhirnya menurut gue, kalau gue nih, gue dan Coki gue rasa dan kita sama. Iya. Orang-orang yang ngerasa kayak misalnya berkomedi harus punya nilai dan value dan apa, itu dia juga orangnya ketawanya nggak kenceng-kenceng banget. Kalau di klub, komedi klub itu juga kayak paling bagus banget. Joke pintar. Oh, witty. Iya. Smart. Kalau lo pintar baca buku aja. Ngapain gitu? Bukan ada ketawa kakak Iya, nggak nyenengin juga orang-orang itu. Kita sih nggak suka ya ngumpulin orang-orang itu, kalau dia nggak mau datang ya nggak apa-apa juga gitu. Berarti di show lo yang museum masyarakat ini materinya bakal bahaya.
Topiknya sih yang Topiknya- rame. iya, Yang jelas topiknya- topiknya yang rame. Dan kita setiap kota beda. Setiap kota kita Kita topiknya beda. berusaha ngambil topik populernya tiap kota. Ya. Oke, yang lagi rame di kota itu Jadi apa? kalau mau ada yang gila ngikutin tiap kota juga boleh karena bakal beda-beda. Jangan ditantang bangsa. Iya, jangan kita Beneran ada yang datang anjing. Iya itu sih. Itu dimulai kapan? Kota apa? Kita Kota pertama tanggal Bandung. berapa? Bandung 22 Juni. Bandung 22 Juni. Tiket udah bisa beli. Udah bisa beli Udah di bisa beli. www.majelislucuindonesia.com. Iya, www.majelislucuindonesia.com. Ya, presale pertama sih udah selesai ya. Udah normal price ya. Udah normal price. Jadi silakan aja dicari. Berapa sih harganya, Cok? Kita dari mulai berapa aja harganya? Beda-beda setiap kota, Pak Beda-beda, Gofar. beda-beda. Karena kan kemampuan Tergantung UMR. Iya, kemampuan setiap kota kan berbeda-beda ya. Oh, di Tegal murah Mas kalau di Tegal. Iya, Lu waduh. kalau mau ngomong di Tegal murah tuh Iya, bisa. makanya nggak ada di list kita kan. Bukannya apa-apa, bukannya kita tidak menghargai teman-teman di sana. Tapi- ya biaya produksi nggak nutup. Sama satu lagi ada ya ini kalau yang udah subscribe Lucu Flix tuh pasti tahu ada konten namanya Bahaya Menganggur. Ya. Konten-konten apa ya kita bilangnya prank kayak Jackass. Ya. Nah, kita mau bikin kayak wahana gitu rumah Bahaya Menganggur. Di show-nya? Oh enggak beda lagi. Ini instalasi terpisah beda lagi. Tapi itu di mana temuinnya? Itu nanti titik pertama udah bisa diumum belum? Ya. Di Epi Walk. Di Epi Walk Walk, oke. mulai mulai ntar lah. Jadi itu kayak stress room apa ala Emily. Jadi buat orang yang penat dan ingin Itu yang macam-macaman itu kan? Ya. Jadi kan nama IP-nya kan adalah Bahaya Menganggur. Kenapa namanya Bahaya Menganggur? Karena menurut kami orang yang menganggur tuh ada-ada aja kelakuannya gitu. Jadi IP Bahaya Menganggur sebelum Loh benar, tapi bener loh. benar. Nggak mungkin si level gitu nggak mungkin. Nggak mungkin, bro. Ya nanti ruangannya beda-beda, wahananya punya ruangan yang beda-beda. Ya usul yang gua kasih, tapi nggak tahu ya nanti akan diterapkan atau enggak. Usul yang nanti bakal dipakai adalah kan Bahaya Menganggur. Nanti mungkin ada satu ruangan kayak ruangan kantor gitu. Jadi ada yang jadi HRD wawancara gitu. Orang asli? Ya orang asli nanti bisa masuk kan, dia sebel kan ditolak, bisa dipukulin aja nggak apa-apa. boleh udah stres kan, udah stres. Dia udah stuntman. Pokoknya nanti dia ngocol aja masuk, ditolak anjing gue baru masuk. Itu bayar, maksudnya bayar. Bayar sih harusnya. Bayar. Bayar lah. Kita kan mau bayar pasti bayar. Pak Oke, Gofar. berarti yang pertama itu si Museum Masyarakat Tour dulu nih. Iya, Ya, masyarakat tuh. Pertama kota Bandung. 22 Juni. 22 Juni. Habis itu Iya. Bali. Bali tanggal 29. 29. Iya. Habis itu Jawa Tengah ya? Surabaya Malang Jawa Surabaya. Timur dulu. Iya, Surabaya Surabaya. Malang minggu depannya lagi Sabtu Minggu. Iya. Oke. Ini formasinya Jawa Tengah. kayak ini ya, formasinya kayak podcast ya. Jadi nanti kita masuk bertiga, terus kita langsung ngobrol-ngobrol ngelawak-ngelawak lucu. Oh, bukan yang satu-satu. Enggak. Oke. Kita live podcast. Kita Oke. live podcast. Jakarta ada dong? Ada. Jakarta penutupan. Jakarta tanggal berapa anyway? 2 2 Agustus. 2 Agustus. Boleh. Gila. Ya. Tapi yang pasti Bandung presale pertama udah kelar. Semuanya. Semua presale udah kelar. Udah harga normal semua. Kayaknya Iyalah. Ya kita bersyukur lah. Ternyata perang tarif Amerika dan Cina tidak terlalu. Ternyata ekonomi kita masih kuat kok. Tapi gue gara-gara lo ngomong gitu ya kan, gue tinggal di BSD itu kan sering ada di ICE itu sering ada pameran mobil kan. Iya. Sering ada banget tuh Betul, pameran mobil betul. tuh. Anjing yang itu rame mulu Pak Gofar. Iya. Sampai gue bilang anjing ini kita resesi atau enggak sih nih? Anjir itu pada rame semua. Keluar pada mobil baru, gila bingung gue. ya Anda kan ini, pemerintahannya Sinarmas. Nggak merasakan. Iya benar. Ini gue ada cerita lucu nih. Waktu kemarin teman kita Marshall Widianto itu ingin mencalonkan diri menjadi wakil Wali kota. Wali kota Tangsel. Iya. Yang posternya di mana-mana. Yang posternya di mana-mana itu kan tentunya kan banyak dapat resistensi dari semua orang kan, Iya. yang mempertanyakan kapabilitas Marcel dan yang lain-lain. Yang which is Termasuk Panji. yang which is nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa. Bukan termasuk lagi dia yang paling vokal itu. Iya. Yang which is nggak apa-apa kan, itu kan adalah hak semua orang gitu. Tapi lo tau nggak, sebagai orang yang kita tinggal di daerah sana lah ya. Kita tinggal jadi daerah Tangsel tuh dekat dengan tempat kita juga. Iya, kan. iya. Kita tinggal di daerah sana. Yang which is itu adalah BSD Sinarmas ya. Untuk engkau dan cici di sana nggak ada yang peduli bro.
nggak ada yang peduli Marcel itu mencalonkan dia jadi wakil wali kota ya. Lo tau nggak kenapa? Karena di sana itu pemerintahnya ya Sinarmas. Jadi siapapun wali kotanya, siapapun Bodo wakil wali amat. kotanya selama Sinarmas jaya. Bro, itu engkau jadi nggak tahu itu siapa wali kotanya, mereka mah nggak peduli. Tapi yang marah-marah kan yang di luar-luar gitu. Jadi ya mereka keon aja. Lagi lihat Marcel, ya tetap makan bakmi babi. Gak ngaruh ya. Kagak ngaruh anjir, tapi ya Sinarmas kan ya. Lu takut nggak kalau dicap Coki mah tone deaf banget? Ya udah mau bilang apa ya nggak apa-apa. Terima aja Jok ya. Terima aja nggak apa-apa. Enaknya tuh orang Indonesia cepat marah, cepat lupa juga Pak Gofar. Jadi ya kita nggak usah. Gue tuh kalau Kebijaksanaan kesandung berkali-kali ya. kalau marah gue iya. Gue belajar dari dia juga banyak. Kalau misalnya gue ditanya-tanya gitu kan, diminta mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan gue nggak. Ya emang gue salah lagi. Iya sorry ya. Emang lu dah yang paling pinter dah. Lu Udah tau gak pertama kali dia keluar dari rehab ya, Jok? Iya. Dia kan telepon gue di mobil, pakai handphonenya. Ada teman lah Fanny. Ada temannya Fanny ya. Gue banget dia ngomong gini, Far, bikin apa yuk? Gini. Ini sama cancel culture nih, kalau cancel culture kita harus saling bahu-membahu. Sesama kalau cancel culture saling bahu-membahu. Ya tapi akhirnya kan rezeki gak kemana ya Pak. Betul. Rezeki gak kemana. Betul. Gofar rise lagi, gue juga gokil bro, hebat bro. Hebat bro. Tapi seru lah ya. Ini bisa dipastikan musik masyarakat tour nih bakal seru nih. Lebih variatif daripada bahasan kita kali ini dong. Ayo datang. Iya. Politik masih ada. Pasti sospol malah ya. Oh sospol mah Pasti kayaknya sospol malah. pasti, Oh. sospol pasti ada. Nggak mungkin nggak dibahas lah itu. Oh, apalagi di Bandung tuh banyak materi banget tuh. Itu Jawa Barat bro. Iya. Jawa Barat. Wah, banyak Kita materi mah banget. merasa tuh pendengar mus mas lama. Pasek Tom itu udah pernah ada di episode mus mas. Iya itu dari tahun berapa Iya, gitu. lama-lama kayak kebijakannya mencontek lama-lama. Tapi yang gue salut sama beliau itu dia kuat loh menghadapi ngobrol sama banyak orang. Lo lihat dong potongan-potongan gila, videonya kan viral-viral Iya, kan. iya. Gila dia ngobrol sama orang ini kuat banget. Gue tuh energi gue tuh gak segitunya. Dia baru 1 tahun kan ini, maksudnya belum setahun udah 6.000 video di YouTube-nya. 6.000. 6.000 Iya, bro. 6.000 6.000 nasihatin warga. Kenapa ibu gini? Gila loh. Gue 5 tahun stroke gitu. Iya 5 tahun stroke loh. Kenapa ya? Bro dengan segala hormat hormat kepada beliau itu pakai ikat kepala biar nggak pecah itu bro. Urat. Dia tuh udah gak ada tuh. Udah gak ada tuh anxiety, drain energi udah gak ada tuh. Nggak Udah gak ada. Udah kebal. Udah Gue lucu banget, gue sampai nangis waktu itu. Adri nonton videonya, dia capek. Gue capek loh. Adrinya yang capek. Gue sampai ngakak-ngakak. Gila, baru 1 tahun 6.000 video tuh gila banget loh Pak. Iyalah. Subscribernya berapa ya? 6 juta. Gue pengen lihat dia terima silver button kapan nih. tapi enak. Dia nggak perlu capek-capek nyari konten. Iya. Karena sekelilingnya Iya. adalah konten, maksudnya yang bisa dipertunjukkan ke orang-orang gitu kan. Betul. Kalau kadang-kadang kalau kayak kita gini kan nyari konten Iya, gitu apa, iya, dia iya. tuh udah gampang. Makanya lah. kita waktu itu di episode musuh masyarakat kita yang silakan kalian cari, kita tuh sempat saran kepada beliau ya, Dri ya, bahwa daripada Bapak capek keliling-keliling, Iya. terus juga memacu emosi, bikin AI tapi template-nya, template-nya Pak aja, hologram suara. gitu. Oh iya, zoom kayak di Zoom Star Trek gitu kan. iya. Iya. Hey! Ada hey gitu-gitu aja udah. Jadi beliaunya di mana itu udah keluarnya udah template Pak. Gitu. Capek bro itu bro. Hebat tapi salut gua. Oke, tepuk tangan buat Coki dan Adrian Kobi. Sekarang kita menjawab pertanyaan dari Siap. teman-teman ya, subscriber tanya mari jawab di STMJ. Yang pertama Oke. dari nggak tahu. Aduh. Rian, cerita ada keterlibatan lu dalam film Jumbo Bang Andri, tapi kenapa pas di kredit nggak ada nama lu? Wah, coba nih ya. Ya. Ini gua mau benerin dikit. Di kredit ada kok. Dulu sampai di foto gini kan ini ntar gua Ada? kasih deh. Ada. Jadi biar nggak ini.
Lu jadi apa di Jumbo? Nah ini. Ada. Ya Allah, tahu. Ada. Mana cuy? Di pertama. Oh iya, Di pertama. initial konsep idea. Wow. Itu kalau ditanya ke perannya apa ya itu jadi gua sama ada namanya Ipang Irfan Ramli. Ya. Kita waktu itu Tahun berapa ini, Dri? Udah lama kan? 2008 inisiasinya banget tuh mungkin 2017 atau 2018 gitu. Ya kita iseng-iseng kayaknya. Ini seinget gue juga udah agak lupa. Karakter geng itu lingkungannya cerita tentang mindahin kuburannya kayaknya baru sampai situ deh. Baru sampai situ akhirnya Rian masuk tahun berapa? Rian masuk tahun setahun habis itu mungkin 2019 apa 2019? Itu pertama siapa yang inisiatornya? Ya gua sama Ipang itu. Jadi kita emang waktu itu ide jam 2 pagi gitu di pinggir kolam kayak lucu ya bikin universe anak apa kita tahu si Jumbo itu ini ketemu hantu dia gendut dibully bla 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 sampai situ tapi yang menurut gua all credit goes to Rian lah maksudnya itu masih awal banget karena kan kalau sutradara animasi sampai gerak-gerik ekspresi apa itu udah semua di dia waktu itu ya awalnya doang aja jadi geng-gengnya cerita basicnya. Betul dibayar pas film udah tayang. Hah? Film berapa ya? Kan dulu karyawan. Oh. Dulu kan karyawan di sana kan dulu ceritanya. Lu karyawan di tempatnya ya, sih? Gue rekanan sama Anggas. Jadi ada Visinema Pictures waktu itu ada namanya Visinema Content. Gue rekan di Visinema Content. Gitu. 2017. Terus 2018 gue bikin MLI. Terus 2020 gue full di MLI. Iya. Gue udah full. Dan congrats buat Jumbo udah jadi film yang kedua terbanyak gokil kita. Mungkin malah pas ini tayang dia udah lewatin yang pertama ya. Iya, kayaknya dia udah ngelewatin KKN lah. Ya. Mudah-mudahan lah. Tapi lo tau nggak film pertama, film kedua, film ketiga ada garis benang merahnya tuh yang terlaris deh. Ada hantunya semuanya. Waduh. Oh iya sih. Bener nggak? Bener. Iya kan emang Indonesia harus ada mistisnya sih. Susah Iya juga. harus ya. Iya. Kan Gue juga malah kaget masih ditulis. Ya nggak apa-apa lah Dri. Keren. Respect. Yang berikutnya Danu Bajango, Bang Cok, kalau orang buntung mau ikut Velocity gimana Bang? Nah ini Nah, perbedaan pertanyaannya lucu. yang gini akan dipotong di TikTok nih. Iya. Enggak, sebelum gua jawab kan kenapa dia mau ikut Velocity? Mau ikut aja. Motivasinya apa gitu. Iya ngikutin tren kali Cok. Iya, tapi enggak apa-apa. Dia duk gitu kan. Nggak ada tracknya kan. Jadi sebenarnya Anda lihat kan Pak Gofar, kontroversinya itu datang dari netizen juga sebenarnya. Anjing banget. Kalau dipancing-pancing. Ya tapi mau lo lengkap atau lo enggak, lo mau ikut Velocity mah terserah. Iya, terserah. Seru ya. Oke, berikutnya tuh. Danin Bedor buat Adri. Tips menghadapi pertengkaran di rumah tangga Bang. Tapi harus lo jawab, kita kan belum ya Cok ya? Iya. Harus lu. Tips menghadapi pertengkaran di rumah tangga gitu. Kalau ini salah satu yang sering gua bawa ya. Pokoknya kalau lu pulang ke rumah, lu nggak boleh mood lu lebih baik daripada yang nyambut. Selalu kelihatan naas aja gitu. Misalnya kasih konkret. Gimana kamu tadi dinner sama klien? Aduh basi lah tuh dinner klien. Aku sih pengennya pulang gitu, nggak bisa. Gitu aja. Jangan lu tadi enak banget loh. Bagus ya, enak ya. Jangan romantis. Jangan romantis. Dinner makan enak. Makan enak. Dadar telur doang. Jangan. Oh ini tips itu works ya Dri. Oh itu works ya. Pokoknya inilah sayu di rumah tuh gitu. Harus kayak capek banget gitu ya. Capek. Aduh, udah pulang.
Anjing banget. Anjing. Wah, kalau lo buka di sini cewek-cewek pada tahu dong nanti. Kamu acting ya? Anjing Oke, banget. tuh Daniel berikutnya tuh. Dan udah. Tepuk tangan buat Coki sekali lagi buat Terima Adreno kasih. Kopi. Terima kasih Coki, Adreno Kopi, thank you banget udah Terima nemenin kasih. gue di nongkrong di warung kopi gue. Thank you, man. Jangan lupa datang ke Tour Masyarakat. Musuh Masyarakat. Musuh Masyarakat Tour 2025 Bandung, Ya. Bali, Surabaya, Malang, Solo, Semarang, Jakarta. Gokil. Ya, sampai ketemu semuanya ya. Bye. Yuk, bye. Bye.